Jangan sentuh berkas itu, Dimas. Suara Laras Widiani terdengar tenang tetapi seluruh ruang rapat kaca di lantai 32 mendadak hening. Di luar langit Jakarta menggantung kelabu di antara gedung tinggi, seolah ikut menahan napas. Dimas Wiratma berhenti dengan jari masih menyentuh map biru di atas meja. Di sampingnya Selena Mahardika tersenyum tipis, bibir merahnya berkilat seperti pisau yang baru diasah. Para penonton yang setia, sebelum kisah ini menyeret kita lebih jauh ke lorong dingin kekuasaan, izinkan suara pemandu menyapa dengan hangat. Duduklah lebih dekat, siapkan hati, dan jangan lupa dukung kanal ini dengan menekan tombol langganan, agar cerita tentang keberanian cinta dan harga diri terus hadir menemani malam kalian. Kini mari masuk ke detik ketika seorang perempuan yang dianggap miskin mulai mengguncang meja orang kaya. Laras berdiri di ambang pintu dengan kemeja putih sederhana yang basah sedikit oleh gerimis. Rambutnya diikat rendah, wajahnya pucat karena semalam hanya tidur 2 jam, tetapi matanya tajam. Ia datang membawa laporan revisi yang ia susun sendiri selama 3 minggu, laporan yang seharusnya menyelamatkan proyek Aurora dari kerugian besar. Namun yang ia temukan bukan rapat persiapan melainkan tangan Dimas menggenggam tangan Selena di bawah meja. Dimas menarik tangannya terlalu cepat hingga kursinya berdecit. Wajah tampannya yang biasanya penuh percaya diri berubah kaku, tetapi hanya sesaat. Ia menegakkan punggung, merapikan dasi, lalu memandang Laras seperti memandang gangguan kecil di tengah jadwal penting. Selena justru tidak bergerak. Ia menyandarkan tubuh pada kursi kulit hitam, memperlihatkan jam tangan mahal, lalu menyapu Laras dari ujung sepatu murah sampai kerah kemeja kusut. "Kamu terlambat," kata Selena, suaranya lembut tetapi menghina. "Rapat ini untuk orang yang sanggup bekerja profesional, bukan untuk staf administrasi yang masih harus menghitung ongkos pulang." Beberapa orang menunduk pura-pura membaca tablet. Tidak ada yang berani tertawa, namun keheningan mereka lebih tajam daripada ejekan. Laras menatap Dimas, menunggu satu kalimat saja, satu bantahan kecil yang membuktikan lelaki itu masih punya sisa keberanian. Dimas tidak berkata apapun untuk membelanya. Dalam benaknya ia menghitung peluang dengan dingin. Selena adalah manajer regional putri, salah satu pemegang saham lama dan pintu tercepat menuju jabatan yang ia impikan. Laras hanyalah kekasih 5 tahun yang tahu terlalu banyak tentang masa sulitnya perempuan yang dulu membelikan sepatu kerja pertamanya dengan uang tabungan. Kenangan itu terasa memalukan baginya ketika Selena duduk begitu dekat. "Laras," ujar Dimas akhirnya memakai nada rendah yang dulu pernah membuatnya percaya, "jangan membuat keributan. Kita bicarakan urusan pribadi nanti." Kata pribadi itu jatuh seperti batu ke dasar dada Laras. Ia melihat noda lipstik samar di ujung kerah Dimas, mencium aroma parfum Selena yang terlalu kuat dan memahami semuanya tanpa perlu bertanya. Pengkhianatan kadang tidak datang dengan teriakan melainkan dengan kalimat yang meminta korban diam. Laras melangkah masuk dan meletakkan map tebalnya di meja. "Ini bukan urusan pribadi, dokumen proyek Aurora sudah diubah. Angka pembelian server naik 20% tanpa dasar kontrak, jadwal vendor digeser dan tanda tangan persetujuan saya dipindai ke halaman yang tidak pernah saya lihat." Suaranya tidak meninggi. Justru ketenangan itu membuat beberapa staf saling berpandangan karena mereka tahu Laras jarang berbicara jika tidak membawa bukti. Selena tertawa kecil seperti mendengar cerita anak magang yang terlalu percaya diri. "Kamu menuduh siapa, Laras? Aku, Dimas? Atau seluruh tim yang selama ini menutup kekuranganmu?" Ia berdiri perlahan, gaun abu-abunya jatuh sempurna dan berjalan mengitari meja. "Orang sepertimu memang berbahaya. Diberi sedikit kepercayaan langsung merasa setara dengan orang yang membangun tempat ini dengan koneksi dan pendidikan mahal selama bertahun-tahun." Di balik kaca kota bergerak tanpa peduli. Laras merasakan telapak tangannya dingin, tetapi ia tidak mengepalkan jari. Ia ingat ibunya yang terbaring di rumah sakit, tagihan yang menunggu, dan janji pada diri sendiri untuk tidak kehilangan kehormatan meski hidup berkali-kali memaksanya menunduk. Ia menatap Selena tepat di mata. "Saya tidak meminta setara karena pakaian atau koneksi. Saya meminta angka yang benar dan tanggung jawab yang jelas." Ucapan itu menampar harga diri Selena lebih keras daripada teriakan. Wajahnya mengeras tetapi senyum tidak hilang. Ia mengambil tablet dari meja, menyentuh layar beberapa kali lalu memproyeksikan dokumen ke layar besar. Nama Laras muncul di halaman persetujuan akhir lengkap dengan cap digital divisi operasional. Bisik-bisik mulai terdengar. Dimas menunduk bukan karena bersalah, melainkan karena ia takut Selena berubah pikiran tentang promosi yang dijanjikan. "Lihat," kata Selena. "Semua ada di sini.
persetujuan biaya tambahan jadwal perubahan dan rekomendasi vendor. Kalau proyek ini bermasalah, orang pertama yang harus menjelaskan adalah Laras Widiani. Ia mengucapkan nama itu pelan seolah sedang menaruh batu nisan. Laras memandangi layar, ada tanda tangannya benar, namun bentuk tekanan pena digital di file sumber tidak sama. Seseorang menyalin menempel lalu mengunci riwayat perubahan. Rudy, analis muda yang duduk di sudut, membuka mulut seperti ingin bicara. Ia tahu Laras pernah menolak vendor itu karena harga tidak masuk akal. Namun tatapan Selena menyapu ke arahnya dingin dan memerintah. Rudy kembali menutup bibir. Laras melihat gerakan kecil itu dan tidak menyalahkannya. Di perusahaan besar banyak orang tidak jahat, mereka hanya takut cicilan rumah kontrak kerja dan surat pemecatan yang bisa datang tanpa belas kasihan. Dimas berdiri mengambil peran lelaki bijak yang selalu ia latih di depan cermin. Aku kecewa, Laras. Aku sudah berkali-kali mengingatkanmu agar tidak membawa emosi ke pekerjaan. Kesalahan bisa diperbaiki kalau kamu mengaku. Tapi menuduh atasan sendiri hanya karena hubungan kita sedang tidak baik itu tidak dewasa. Kalimat itu membuat beberapa kepala menoleh. Dalam satu tarikan napas, ia mengubah pengkhianatannya menjadi kelemahan Laras. Laras menatapnya lama. Ada masa ketika ia percaya suara Dimas adalah rumah. Ia pernah menunggu lelaki itu di halte sampai tengah malam, pernah makan mie instan, agar bisa membantu biaya sertifikasi kerjanya, pernah menyembunyikan lelah karena Dimas berkata kesuksesan mereka harus dibangun bersama. Kini lelaki yang sama berdiri di seberang meja memakai jas yang sebagian dibeli dari pengorbanannya lalu menusukkan tuduhan dengan wajah paling tenang. Hubungan kita tidak sedang tidak baik, jawab Laras perlahan. Hubungan kita selesai sejak kamu memilih bersembunyi di balik kebohongan. Ruang rapat semakin sunyi. Wajah Dimas memerah tetapi Selena mendahuluinya. Ia melangkah begitu dekat hingga aroma parfumnya menyergap Laras. Dengan gerakan cepat Selena menampar pipi Laras. Suaranya keras memantul pada dinding kaca membuat seseorang menjatuhkan pena dari meja dengan panik sekali. Pipi Laras panas tetapi tubuhnya tidak bergeser. Ia hanya memalingkan wajah kembali dan menatap Selena dengan ketenangan yang membuat perempuan itu mendadak tidak nyaman. Bagi Selena, orang miskin seharusnya menangis meminta maaf atau memohon pekerjaan tetap aman. Laras tidak melakukan satu pun. Ia berdiri tegak seperti seseorang yang baru saja menerima luka, bukan sebagai akhir melainkan sebagai tanda perang yang tidak bisa lagi dihindari. Kamu lupa tempatmu, desis Selena. Aku bisa membuatmu tidak diterima di perusahaan manapun di kota ini. Laras menyentuh pipinya sebentar lalu menurunkan tangan. Tempat saya bukan ditentukan oleh tangan yang menampar saya, katanya. Tempat saya ditentukan oleh kebenaran yang bisa saya buktikan. Beberapa orang menahan napas. Dimas meraih lengan Laras terlalu keras seolah ingin menyeretnya keluar sebelum Selena benar-benar kehilangan kendali. Sentuhan itu memicu sesuatu yang lama tertidur dalam diri Laras. Ia melepaskan lengan dari genggaman Dimas dengan gerakan tegas, tidak kasar tetapi cukup untuk membuat lelaki itu mundur setengah langkah. Jangan menyentuh saya lagi. Suaranya rendah namun lebih menakutkan daripada amarah. Dimas terdiam dan untuk pertama kalinya pagi itu ia melihat perempuan yang pernah ia remehkan sebagai beban ternyata memiliki garis baja di balik kelembutannya. Pintu ruang rapat terbuka. Dua petugas keamanan masuk bersama kepala sumber daya manusia Bu Ratna, perempuan setengah baya yang wajahnya selalu ramah selama tidak ada tekanan dari atas. Hari ini wajah itu tertutup kecemasan. Selena menyilangkan tangan dan berkata staf ini mengganggu rapat strategis, membuat tuduhan palsu dan diduga memalsukan dokumen proyek. Saya minta aksesnya dibekukan sampai pemeriksaan selesai. Perintah itu meluncur seperti vonis yang sudah disiapkan. Bu Ratna menatap Laras sekilas. Ada penyesalan di sana tetapi penyesalan tidak cukup kuat melawan kekuasaan. Laras, tolong serahkan kartu akses dan laptop perusahaan. Kata tolong terdengar menyedihkan karena semua orang tahu itu bukan permintaan. Laras membuka tas kainnya, mengeluarkan kartu akses yang ujungnya mulai pudar lalu meletakkannya di meja. Laptopnya menyusul tertutup rapi seakan ia sedang menyerahkan benda biasa bukan sebagian hidupnya. Saat petugas mengambil laptop itu, Selena tersenyum puas. Ia mengira kemenangan telah selesai. Dimas menghela napas lega lalu berpura-pura menatap Laras dengan iba. Jangan memperburuk keadaan. Minta maaf sekarang, mungkin Selena masih mau membantumu. Laras hampir tersenyum mendengar kebodohan itu.
Mereka telah mengambil laptop perusahaan tetapi tidak tahu bahwa seorang perempuan yang hidup dari ketelitian tidak pernah menyimpan satu-satunya kunci di pintu yang mudah dibobol. Tidak perlu jawab Laras. Saya akan pergi sesuai prosedur. Ia mengambil map birunya tetapi Selena menahan ujungnya. Berkas itu milik perusahaan. Laras melepaskan map tanpa perlawanan. Benar. Simpan baik-baik. Semoga kalian membaca semuanya. Kalimat sederhana itu membuat Selena menyipit. Ia membenci nada Laras, nada seseorang yang seolah masih memegang sesuatu meski sudah dilucuti di depan umum tanpa sedikit pun perlindungan. Laras berjalan keluar dari ruang rapat dengan pipi memerah dan punggung lurus. Di koridor beberapa karyawan menatap dari balik partisi kaca. Ada yang kasihan, ada yang takut, ada pula yang menikmati kejatuhan orang lain karena itu membuat hari mereka terasa lebih aman. Laras tidak berhenti. Setiap langkahnya melewati karpet tebal terasa seperti meninggalkan bagian dari dirinya yang dulu masih percaya kerja keras selalu cukup untuk melindungi seseorang. Di lift pantulan wajahnya tampak asing. Ia melihat bekas tamparan di pipi, mata yang tidak basah dan bibir yang terlalu pucat. Di dalam saku jas murahnya ponsel pribadi bergetar. Pesan dari rumah sakit muncul di layar mengingatkan pembayaran deposit perawatan ibunya sebelum sore. Dunia seolah memiliki selera kejam untuk menjatuhkan pukulan bertubi-tubi pada hari yang sama. Namun Laras hanya menarik napas lalu membuka folder terenkripsi di ponsel. Folder itu bernama belanja dapur, nama konyol yang ia pilih karena tidak akan menarik perhatian. Di dalamnya tersimpan salinan log perubahan email vendor, rekaman rapat daring dan tangkapan layar sebelum dokumen Aurora dikunci. Ia tidak pernah mengambil data untuk mencuri. Ia menyimpannya karena sejak bulan lalu angka-angka mulai berbicara dengan suara aneh dan Laras adalah jenis orang yang mendengarkan angka lebih teliti daripada janji manusia. Lift berhenti di lobi utama. Hujan semakin deras di balik pintu kaca membuat halaman gedung tampak seperti cermin pecah. Laras melangkah keluar tanpa payung. Air segera membasahi rambut dan bahunya tetapi rasa dingin itu justru menenangkan pipi yang masih panas. Ia belum tahu bahwa dari balkon eksekutif lantai tertinggi sepasang mata memperhatikannya sejak tadi, bukan dengan iba melainkan dengan minat tajam seorang pemain catur yang menemukan bidak terpenting. Di atas sana Arga Pradipta berdiri di balik kaca gelap, jas hitamnya rapi tanpa satu kerutan. Tidak banyak orang di gedung itu mengenal wajahnya secara langsung meski namanya menjadi bayangan yang membuat direksi berhati-hati. Ia baru pulang dari Singapura semalam untuk menyelesaikan penyelidikan internal yang semakin berbahaya. Ketika laporan keamanan menyebut keributan di ruang rapat Selena, ia menonton rekaman langsung tanpa mengedip. Dia tidak panik, kata Arga kepada asistennya Naya yang berdiri membawa tablet. Orang yang bersalah biasanya sibuk mencari alasan. Orang yang tidak bersalah sering mencari jalan keluar. Laras Widiani melakukan hal kedua. Naya mengangguk. Aksesnya sudah dibekukan atas perintah Selena. Laptop disita. Arga memandang sosok kecil Laras yang menembus hujan. Biarkan. Kalau dia secerdas yang terlihat, barang paling penting tidak ada di laptop itu. Sementara itu di ruang rapat Selena menutup tirai otomatis dan memerintahkan semua orang keluar kecuali Dimas. Begitu pintu tertutup senyumnya runtuh menjadi amarah. Kau bilang dia mudah dikendalikan? Dimas menelan ludah. Dia biasanya begitu. Laras tidak suka konflik. Selena mendekat menekan jari ke dada Dimas. Perempuan yang tidak suka konflik bukan berarti bodoh. Pastikan dia tidak berbicara kepada siapapun sebelum kita mengunci laporan final. Dimas ingin membantah tetapi keberanian selalu meninggalkannya saat Selena menatap terlalu lama. Ia mengingat wajah Laras di ambang pintu, luka di pipinya dan kalimat terakhir yang tidak terdengar seperti ancaman namun membuat dadanya sesak. Untuk sesaat rasa bersalah muncul seperti noda kecil di kaca. Lalu bayangan promosi mobil dinas dan apartemen yang Selena janjikan menutupinya. Ia memilih jalan yang lebih licin karena mengira jalan itu lebih cepat. Laras berhenti di halte depan gedung menggigil dalam hujan. Bus belum datang, taksi terlalu mahal dan saldo dompet digitalnya menipis. Ia menatap gedung Pradipta Global yang menjulang seperti benteng kaca. Di balik salah satu lantainya orang yang ia cintai baru saja mengubur namanya demi jabatan. Di lantai lain perempuan berkuasa sedang menyiapkan lubang lebih dalam. Laras tidak tahu semua itu tetapi ia tahu satu hal dengan sangat jelas. Hari ini ia kehilangan pekerjaan kekasih dan wajah baik yang selama ini ia berikan kepada dunia, namun ia belum kehilangan ingatan, keberanian atau bukti yang berdenyut diam di dalam ponselnya. Saat bus akhirnya tiba,
Laras naik tanpa menoleh lagi. Di belakangnya gedung itu berdiri angkuh tidak menyadari bahwa perempuan miskin yang baru saja diusir membawa retakan pertama pada fondasinya yang selama ini tampak megah. Bus kota bergerak lambat melewati jalan yang tergenang sementara Laras duduk di kursi paling belakang dengan tas kain dipeluk erat di dada. Air hujan menetes dari ujung rambutnya ke kerah kemeja membuat tubuhnya menggigil tetapi pikirannya bekerja lebih cepat daripada roda kendaraan. Di layar ponsel folder terenkripsi masih terbuka. Di luar lampu kota memantul di aspal basah seperti pecahan kaca yang berserakan setelah seseorang memecahkan masa depannya. Tidak ada air mata yang jatuh. Laras merasa luka di pipinya jauh lebih ringan daripada luka di tempat yang tidak bisa disentuh tangan. Selama 5 tahun ia membangun hidup bersama Dimas dalam bayangan janji kecil makan sederhana, setelah lembur menabung untuk rumah kontrakan yang lebih layak, dan percaya bahwa cinta bisa tumbuh dari kerja keras. Kini ia memahami bahwa bagi sebagian orang cinta hanya berlaku sampai ada tangga kekuasaan yang lebih tinggi. Saat bus berhenti dekat rumah sakit Laras turun dan berlari menembus hujan. Sepatunya memercikan air kotor tetapi ia tidak peduli. Gedung rumah sakit swasta itu tampak terlalu terang, terlalu bersih dan terlalu dingin bagi orang yang dompetnya nyaris kosong. Di loket administrasi petugas muda menyambutnya dengan senyum lelah lalu mengulangi angka deposit yang harus dibayar sebelum tindakan lanjutan untuk ibunya bisa diproses sore itu. Laras menelan pahit. Angka itu lebih besar dari sisa tabungannya setelah biaya kontrakan obat dan cicilan lama ayahnya yang belum lunas. Ia meminta waktu sampai malam dengan suara sopan bukan memohon karena harga dirinya masih menolak runtuh di depan meja administrasi. Petugas itu mengangguk ragu mungkin terbiasa melihat keluarga pasien berjuang menawar waktu dengan rumah sakit yang tidak pernah benar-benar berhenti menghitung. Di kamar rawat Sari Widiani terbaring dengan wajah pucat namun tetap berusaha tersenyum ketika putrinya masuk. Laras cepat-cepat mengeringkan rambut dengan tisu menutupi pipi yang memerah dengan posisi tubuh tetapi seorang ibu selalu membaca luka bahkan sebelum anaknya bicara. Sari mengangkat tangan kurusnya menyentuh dagu. Laras lalu menatap bekas tamparan itu dengan kesedihan yang membuat dada Laras akhirnya terasa goyah. Terjatuh sedikit di kantor Bu, kata Laras berbohong dengan lembut. Sari tidak mempercayainya tetapi ia juga tidak memaksa. Ia tahu putrinya mewarisi keras kepala dari dirinya hanya lebih sunyi dan lebih berbahaya ketika terluka. Kamu boleh lelah, Ras, bisiknya. Tapi jangan biarkan orang jahat membuatmu merasa kecil. Kalimat sederhana itu masuk ke tubuh Laras seperti api kecil tidak besar tetapi cukup untuk mencegahnya membeku. Laras duduk di samping ranjang sampai ibunya tertidur. Dari balik tirai tipis ia mendengar napas pasien lain, langkah perawat dan bunyi mesin yang berulang seperti detak nasib. Ia membuka ponsel lagi menyalin file ke penyimpanan awan pribadi dengan jaringan rumah sakit yang lambat. Setiap persen kemajuan terasa seperti perlombaan melawan sesuatu yang belum terlihat. Ia sadar Selena tidak akan berhenti pada penghinaan di ruang rapat. Sore menjelang ketika Laras kembali ke kamar kontrakannya di gang sempit kawasan Manggarai. Dinding kamar itu lembab, kipas angin tua berputar dengan suara kasar dan aroma mie instan dari tetangga bercampur dengan tanah basah. Di meja kayu kecil ada laptop pribadi yang usianya hampir 7 tahun. Layarnya pernah retak, baterainya lemah, tetapi mesin tua itu menyimpan kebiasaan Laras yang paling berharga mencatat segalanya sebelum orang lain sempat menghapus. Ia mengganti pakaian, mengunci pintu lalu menyalakan laptop. Lampu kamar berkedip sebentar ketika petir menyambar jauh. Laras membuka cadangan data proyek Aurora, menelusuri metadata catatan perubahan dan pola waktu unggahan. Nama akunnya memang muncul di dokumen final tetapi jejak perangkat tidak cocok. Persetujuan yang seharusnya berasal dari terminal divisi operasional ternyata diunggah dari jaringan eksekutif tepat di area yang hanya bisa diakses manajer tingkat atas. Jari Laras berhenti di atas papan ketik. Ia memperbesar baris waktu perubahan dan menemukan sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Dokumen itu diubah pada pukul 2:17 pagi saat ia masih berada di rumah sakit menemani ibunya. Ia memiliki bukti pembayaran parkir, catatan masuk rumah sakit dan pesan perawat sebagai alibi. Namun perusahaan besar tidak selalu peduli pada kebenaran jika kebohongan sudah disegel oleh orang berkuasa. Laras menyalin temuan itu ke 3 tempat berbeda. Semakin ia menggali semakin jelas bahwa proyek Aurora hanya satu pintu dari lorong yang lebih panjang. Vendor server bernama Cakra Digital muncul berulang dalam 3 proyek lain, selalu dengan kenaikan biaya mendadak, selalu lewat persetujuan darurat,
selalu ditutup oleh catatan rapat yang tidak lengkap. Di balik nama itu ada rekening transit yang mengarah pada perusahaan kecil di Surabaya. Ia menarik napas panjang lalu membuka dokumen pengadaan tahun sebelumnya. Polanya sama, hanya lebih rapi. Selena bukan sekadar memanipulasi satu laporan untuk menjatuhkan Laras. Ia sedang menjaga jalur uang yang telah berjalan lama, mungkin bersama orang yang posisinya jauh lebih tinggi dari seorang manajer regional. Kesadaran itu membuat ruangan kontrakan terasa menyempit. Laras bukan lagi saksi perselingkuhan dan korban fitnah, melainkan pengganggu jaringan yang bisa menggigit balik. Di gedung Pradipta Global, Selena berdiri di depan jendela ruang kerjanya dengan segelas kopi yang belum disentuh. Ia menerima laporan bahwa laptop perusahaan Laras sudah diamankan, tetapi perasaannya tetap tidak tenang. Ada sesuatu pada mata Laras yang mengganggunya, sesuatu yang tidak dimiliki korban biasa. Selena terbiasa melihat orang tunduk, begitu ia menaikkan suara. Laras justru tampak seperti orang yang menghitung jarak sebelum melompat menyeberangi jurang. Dimas duduk di sofa dengan wajah kusut. Selena menatapnya lewat pantulan kaca, cari tahu di mana dia tinggal. Jangan kasar dulu. Kita hanya perlu memastikan tidak ada salinan apapun. Dimas ragu. Dalam hatinya ia ingin percaya bahwa Laras tidak akan berani melawan. Tetapi ia terlalu mengenal kebiasaan Laras yang menyimpan kwitansi kecil dan pesan lama bahkan untuk urusan belanja dapur. Ketelitian yang dulu ia anggap membosankan kini berubah menjadi ancaman. Mungkin aku bisa bicara dengannya, ujar Dimas. Dia masih akan mendengarkanku. Selena menoleh dan tertawa dingin. Kau baru saja memilihku di depan semua orang. Jangan terlalu memuji pesonamu sendiri. Wajah Dimas mengeras karena malu, tetapi ia diam. Selena mendekat mengusap kerah jasnya dengan gerakan penuh kepemilikan. Kalau kau ingin promosi itu tetap hidup, pastikan masa lalumu tidak menjadi pisau yang diarahkan ke leher kita. Malam turun lebih cepat karena hujan tidak berhenti. Laras hampir selesai memetakan hubungan antar vendor ketika ponselnya menerima pesan dari nomor tidak dikenal. Pesan itu singkat, hanya berisi peringatan agar ia berhenti mencari jika ingin ibunya tetap menerima perawatan dengan tenang. Tidak ada nama, tidak ada tanda tangan, namun foto lorong rumah sakit yang dikirim setelahnya membuat darah Laras terasa berubah menjadi es. Ia berdiri terlalu cepat hingga kursinya jatuh. Beberapa detik napasnya terputus oleh takut yang sangat manusiawi. Mereka bisa menyentuh ibunya. Mereka tahu kamar jadwal, bahkan kelemahan paling dalam yang selama ini ia sembunyikan dari kantor. Laras menekan rasa panik seperti menekan luka terbuka lalu menelepon perawat yang dikenalnya. Setelah memastikan ibunya masih aman, ia memindahkan beberapa file terpenting ke kartu memori kecil dan menyelipkannya ke jahitan dalam tas. Listrik padam tepat ketika ia hendak mengirim data ke alamat email cadangan. Kamar langsung tenggelam dalam gelap, hanya diterangi kilat yang menyambar sesekali. Dari luar pintu terdengar langkah berhenti terlalu dekat. Laras mematikan layar ponsel, bergerak pelan ke samping lemari dan mengambil gunting kecil dari kotak jahit. Ia bukan petarung jalanan, tetapi hidup susah telah mengajarinya satu hal: ketakutan tidak boleh dibiarkan berdiri sendirian tanpa rencana. Ketukan terdengar 3 kali. Mbak Laras, paket. Suara lelaki itu datar, tidak membawa keramahan kurir yang terburu-buru oleh hujan. Laras tidak menjawab. Eta dan... Ia menahan napas lalu melihat bayangan bergerak di celah bawah pintu. Kunci pintu bergetar pelan, bukan karena diketuk melainkan karena seseorang mencoba membukanya. Dalam kepalanya semua angka proyek, nama vendor dan ancaman rumah sakit menyatu menjadi kesimpulan tajam. Selena sudah bergerak. Laras menyambar laptop ponsel vatas kainnya. Jendela belakang kamar menghadap gang sempit yang dipenuhi tumpukan kardus. Ia membuka kait dengan hati-hati, tetapi pintu depan mendadak terdorong keras. Kayu tua itu berderak. Laras tidak menunggu pukulan kedua. Ia memanjat keluar, lututnya membentur tepi jendela lalu jatuh ke gang basah. Rasa sakit menjalar, namun ia bangkit dan berlari sambil memeluk tas seperti memeluk nyawa. 2 lelaki mengejarnya. Salah satu mengumpat ketika kakinya tergelincir. Laras berlari melewati warung yang sudah tutup, melewati jemuran yang berkibar liar tertiup angin lalu masuk ke jalan besar. Hujan menampar wajahnya membuat pandangan kabur. Ia mendengar suara motor menyala di belakang. Dalam sepersekian detik ia sadar berlari di jalan terbuka adalah kesalahan, tetapi kembali ke gang berarti menyerahkan diri pada tangan yang lebih banyak. Sebuah motor melaju mendekat dari sisi kiri. Laras meloncat ke trotoar, nyaris jatuh.
Lelaki di motor meraih tali tasnya menarik kuat sampai bahunya terasa tercabut. Ia menggigit bibir menahan sakit dan memukul tangan itu dengan laptop tua. Motor oleng namun pengejar lain sudah datang dari depan. Dunia menyempit menjadi suara hujan napas terengah dan lampu kendaraan yang berpendar seperti mata liar di tengah malam. Tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti melintang di tepi jalan memotong gerak motor dengan presisi berbahaya. Pintu belakang terbuka sebelum Laras sempat memahami apa yang terjadi. Seorang pria bertubuh tinggi keluar mengenakan mantel gelap yang langsung basah oleh hujan. Gerakannya tenang tetapi ada ketegasan yang membuat dua pengejar ragu. Ia tidak berteriak, ia hanya berdiri di antara Laras dan mereka seperti dinding yang tidak perlu menjelaskan kekuatannya. Pergi, kata pria itu. Satu kata saja rendah dan dingin. Lelaki di motor mencoba membalas dengan tawa kasar tetapi dua orang lain dari mobil turun dan menunjukkan kartu identitas keamanan profesional. Bukan preman, bukan polisi jalanan, melainkan orang yang terbiasa menghadapi bahaya tanpa membuang gerakan. Pengejar itu saling pandang menghitung risiko lalu mundur dengan wajah kesal. Motor mereka menghilang ke balik tirai hujan. Laras masih memegang laptop dengan kedua tangan gemetar. Pria bermantel itu berbalik, wajahnya diterangi lampu mobil tegas tampan dan sulit dibaca. Matanya tidak memandangnya dengan kasihan, melainkan seperti sedang memastikan apakah ia terluka cukup parah untuk jatuh. Anda bisa berdiri, tanyanya. Laras mengangguk meski lututnya berdarah dan bahunya nyeri. Ia mundur setengah langkah, naluri waspada tidak hilang hanya karena seseorang baru saja menolongnya. Siapa Anda, tanya Laras. Pria itu tidak langsung menjawab. Ia memandang tas kain yang masih dipeluk Laras lalu bekas tamparan di pipinya yang mulai membiru. Di dalam dirinya Arga Pradipta merasakan kemarahan dingin yang jarang muncul tanpa alasan bisnis. Ia sudah melihat banyak karyawan dijatuhkan oleh sistem yang busuk tetapi perempuan ini dikejar pada malam yang sama setelah berani menyebut angka palsu. Itu berarti ia benar-benar memegang sesuatu. Nama saya Arga, katanya akhirnya. Ia sengaja tidak menyebut nama belakang. Saya tahu Anda bekerja di Pradipta Global dan saya tahu ada orang yang ingin membuat Anda diam. Laras menegang. Kalau Anda dari perusahaan, saya tidak punya apapun untuk diserahkan. Untuk pertama kalinya sudut bibir pria itu bergerak tipis, bukan senyum hangat melainkan pengakuan kecil terhadap keberaniannya. Bagus. Jangan serahkan apapun kepada siapapun malam ini. Hujan semakin deras. Salah satu pengawal membuka payung tetapi Arga mengabaikannya dan melepas mantelnya untuk menutup bahu Laras. Laras hampir menolak namun tubuhnya menggigil terlalu keras. Ibu Anda sudah dipindahkan ke ruang dengan pengawasan lebih aman, kata Arga. Kalimat itu membuat Laras membeku. Apa maksud Anda? Arga menatapnya lurus. Mereka mengancam lewat rumah sakit. Saya memastikan ancaman itu tidak bergerak lebih jauh. Kecurigaan Laras meningkat bersama rasa lega yang tidak ingin ia akui. Orang ini tahu terlalu banyak, datang terlalu tepat dan memiliki sumber daya yang tidak dimiliki warga biasa. Namun ketika ia memikirkan foto lorong rumah sakit pilihan di depannya mengecil. Ia bisa terus berlari sendiri sampai tenaga habis atau menaiki mobil orang asing yang mungkin satu-satunya pihak yang belum mencoba merampas buktinya. Tidak ada pilihan yang benar-benar aman. Arga membaca keraguan itu tanpa tersinggung. Saya tidak meminta kepercayaan Anda. Saya hanya menawarkan tempat dengan pintu yang lebih kuat dan jaringan yang tidak mudah dipadamkan. Laras menatap jalan di belakangnya. Bayangan pengejar mungkin sudah hilang tetapi ancaman mereka masih menggantung di setiap sudut. Ia mengencangkan genggaman pada tas. Saya ikut, katanya pelan, tapi laptop dan tas ini tetap di tangan saya. Kali ini Arga benar-benar hampir tersenyum. Saya berharap Anda mengatakan itu. Ia membuka pintu mobil dan membiarkan Laras masuk lebih dulu. Di dalam kabin yang hangat Laras menatap hujan yang mengalir di kaca. Beberapa jam lalu ia keluar dari gedung sebagai perempuan yang dianggap kalah. Kini ia duduk di sebelah lelaki misterius yang sepertinya mengetahui perang sebelum ia sendiri memahami luas medannya. Di saku tasnya kartu memori kecil terasa seperti bara. Mobil bergerak meninggalkan jalan basah membawa Laras menjauh dari gang sempit tetapi bukan dari bahaya. Di tempat lain Selena menerima pesan bahwa orang suruhannya gagal. Ia membanting gelas ke lantai hingga pecah sementara Dimas berdiri pucat di dekat pintu. Pada malam yang sama dua pihak, akhirnya memahami satu kebenaran yang sama, Laras Widiani tidak lagi sendirian dan bukti yang mereka incar belum jatuh ke tangan siapapun.
Mobil hitam itu berhenti di depan gedung apartemen tua yang tampak biasa dari luar, jauh dari kemewahan kawasan eksekutif. Laras menatap lobi yang sepi dengan lampu kuning redup lalu menoleh ke Arga tanpa menyembunyikan curiga. Ia masih memeluk tas kain sementara laptop tua di pangkuannya basah di beberapa bagian. Arga tidak memaksanya turun. Ia hanya membuka payung sendiri dan menunggu seolah memahami bahwa kepercayaan tidak bisa diperintah. Laras akhirnya keluar ketika hujan mulai melemah. Dua pengawal berjalan beberapa langkah di belakang, tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Di lift ia memperhatikan pantulan wajah mereka, letak tombol darurat dan kemungkinan jalan kabur jika sesuatu berubah buruk. Arga melihat semuanya dari sudut mata. Alih-alih tersinggung, ia justru semakin yakin bahwa perempuan ini tidak hanya teliti dalam angka tetapi juga dalam membaca bahaya. Pintu apartemen di lantai 9 terbuka dengan kartu khusus. Ruangan di dalamnya bersih, luas dan tenang dengan jendela besar menghadap kota yang basah oleh sisa hujan. Tidak ada barang pribadi, hanya meja kerja panjang, sofa abu, dapur kecil dan rak berisi perangkat jaringan. Laras berdiri di dekat pintu menolak melangkah lebih dalam sebelum memahami tempat itu. Bagi orang yang baru dikhianati, kenyamanan bisa tampak seperti jebakan yang diberi lampu hangat. Tempat ini aman, kata Arga. Bukan atas nama perusahaan, bukan pula atas nama saya yang mudah dilacak. Dokter untuk ibu Anda sudah diberi izin menangani pembayaran sementara tanpa menyebut sumbernya. Laras menajamkan mata. Saya tidak meminta amal. Arga menutup pintu dengan tenang. Saya tidak sedang memberi amal. Saya sedang mencegah saksi penting dihancurkan sebelum ia sempat bicara. Jawaban itu tidak lembut tetapi lebih mudah diterima daripada belas kasihan. Laras meletakkan laptop di meja namun tasnya tetap berada di bahu. Sekarang katakan siapa Anda sebenarnya. Arga melepas sarung tangan kulitnya lalu menaruh ponsel di meja dengan layar menghadap atas. Arga Pradipta. Nama itu jatuh pelan tetapi dampaknya seperti petir yang terlambat terdengar. Laras pernah mendengar nama itu dalam rapat besar, dalam email resmi dan dalam bisik-bisik karyawan yang menggambarkan pemilik tertinggi sebagai bayangan yang jarang turun. Untuk sesaat Laras tidak berkata apapun. Ia menatap pria di hadapannya, menghubungkan wajah basah di jalan tadi dengan nama yang berdiri di puncak Pradipta Global. Anda ketua dewan. Arga mengangguk. Dan pemegang kendali terbesar. Laras tertawa pelan tanpa humor. Sempurna. Setelah ditampar manajer, dikejar preman, sekarang saya duduk dengan orang yang bisa memecat semua orang hanya dengan satu tanda tangan. Hidup benar-benar suka bercanda. Arga tidak membela diri. Ia tahu kekuasaan sering terlihat sama dari bawah, baik dipakai untuk melindungi maupun menghancurkan. Kalau saya ingin mengambil bukti Anda, saya tidak perlu menjemput Anda dengan cara seperti tadi. Laras menatap pintu. Orang kaya sering punya cara rumit untuk mengambil sesuatu tanpa terlihat kotor. Kalimat itu tajam tetapi Arga menerimanya. Baginya kecurigaan Laras bukan penghinaan melainkan tanda bahwa ia belum patah. Seorang perempuan muda masuk setelah mengetuk singkat. Rambutnya dipotong sebahu, wajahnya serius dan tablet menempel di lengan seperti bagian dari tubuhnya. Ini Naya, kepala tim investigasi khusus saya, ujar Arga. Naya menunduk sopan kepada Laras. Tidak ada pandangan merendahkan, tidak ada rasa kasihan yang berlebihan. Ia langsung menyalakan layar besar di dinding menampilkan bagan nama vendor arus dana dan beberapa tanda merah di sekitar proyek Aurora. Laras mendekat perlahan. Di layar ia melihat cakra digital Reksa Mitra dan 9 awan logistik muncul dalam pola yang saling terhubung. Dadanya menegang karena temuannya tidak hanya benar tetapi lebih besar daripada yang ia sangka. Anda sudah tahu. Arga berdiri di sampingnya. Kami tahu sebagian. Kami belum punya saksi internal yang bisa menjelaskan bagaimana dokumen dipalsukan dari dalam alur operasional harian. Sampai pagi ini Anda hanya nama di laporan risiko. Dan sekarang saya apa, tanya Laras. Alat Naya melirik Arga tetapi tidak menyela. Arga menjawab tanpa menghindar. Mungkin, kalau Anda hanya ingin membalas rasa sakit, Anda bisa menjadi alat yang berbahaya bagi diri sendiri. Kalau Anda ingin membersihkan nama dan menghentikan jaringan ini, Anda bisa menjadi sekutu. Laras menatapnya lama. Ia tidak suka kejujuran yang dingin tetapi ia lebih tidak suka janji manis yang berbau busuk. Ia membuka tas, mengeluarkan kartu memori kecil dari jahitan dalam yang robek rapi lalu meletakkannya di meja. Saya tidak bekerja untuk balas dendam buta. Saya ingin nama saya bersih, ibu saya aman, dan orang yang memalsukan dokumen dihukum lewat jalur yang tidak bisa mereka beli.
Suaranya tidak keras tetapi setiap kata memiliki berat. Arga melihat tangan Laras, jemarinya terluka, kuku jempolnya patah namun tidak ada gemetar ketika ia menyerahkan bukti. Naya memasukkan kartu memori ke perangkat khusus tanpa terhubung ke jaringan luar. File terbuka satu persatu. Laras menjelaskan struktur folder, sumber tangkapan layar serta alasan ia memberi nama aneh pada cadangan data. Untuk pertama kalinya sejak pagi ia bicara bukan sebagai korban melainkan sebagai analis yang menguasai medan. Arga mendengar tanpa memotong meski beberapa kali matanya berubah tajam ketika pola yang dijelaskan Laras cocok dengan kecurigaannya. "Kenapa Anda menolak vendor Cakra Digital?" tanya Arga tiba-tiba. Pertanyaan itu seperti ujian dan Laras mengetahuinya. Harga mereka tidak hanya tinggi, cara mereka menulis spesifikasi terlalu mirip dengan dokumen internal yang belum dipublikasikan. Itu berarti ada kebocoran sebelum tender dibuka. Selain itu nomor rekening penampung berubah 3 kali dalam 2 bulan tetapi alamat kantor tetap memakai ruang sewa virtual yang sama. Naya berhenti mengetik dan menatap Laras dengan minat baru. Arga melipat tangan di dada. "Anda melaporkan ini kepada siapa?" Laras tersenyum pahit. "Kepada Dimas karena ia koordinator proyek dan kekasih saya saat itu. Lalu kepada Selena sebagai atasan. 2 hari kemudian akses saya ke folder pengadaan dibatasi dengan alasan perapihan kewenangan, keheningan turun singkat. Di antara mereka nama Dimas berubah dari mantan kekasih menjadi simpul pengkhianatan yang lebih gelap." Di ruang kerja Selena malam tidak membawa istirahat. Dimas berdiri di dekat meja, wajahnya semakin pucat setelah menerima kabar bahwa orang suruhan gagal mengambil laptop Laras. Selena berjalan mondar-mandir seperti harimau terluka. "Kau bilang kontrakannya mudah dipantau." Dimas mengepalkan tangan. "Ada mobil hitam yang menjemputnya. Bukan polisi. Bukan keamanan biasa." Selena berhenti. Untuk pertama kalinya rasa takut menyelinap di balik bedak mahalnya. "Siapa?" desaknya. Dimas menggeleng. "Belum tahu." Selena menampar meja membuat bingkai foto kecil jatuh. "Cari tahu. Kirim pesan. Gunakan nada menyesal, gunakan kenangan, gunakan apapun yang membuat perempuan bodoh itu keluar." Dimas menelan ludah. Ia benci disebut membutuhkan kenangan Laras tetapi ia tahu Selena benar. Laras mungkin sudah membencinya namun 5 tahun tidak bisa hilang dalam 1 hari. Setidaknya itulah kesombongan terakhir yang masih ia pegang. Di apartemen aman ponsel Laras bergetar. Nama Dimas muncul di layar dengan pesan panjang yang dimulai dari permintaan maaf dan diakhiri ajakan bertemu diam-diam. Laras membaca tanpa ekspresi, hanya rahangnya yang mengeras sedikit ketika Dimas menulis bahwa ia masih mencintainya dan ingin melindunginya dari Selena. Arga berdiri di seberang meja tidak mencoba melihat layar tetapi ia memahami dari perubahan udara bahwa umpan pertama telah dilempar. "Jangan jawab," kata Naya cepat. Laras mengangkat mata. "Justru harus dijawab." Arga menatapnya. "Itu perangkap." Laras mengangguk. Perangkap bisa menahan pemburu kalau tali ditarik dari arah yang tepat. Untuk sekejap ruangan terasa berbeda. Bukan karena bahaya berkurang melainkan karena Laras mulai berdiri di tengahnya dengan kesadaran penuh. Ia tidak lagi sekadar menghindar. Ia mulai memilih di mana musuh harus melangkah. Arga menggeser tablet ke hadapan Laras. "Kita balas dengan waktu dan tempat yang kita kendalikan tapi bukan malam ini. Mereka harus percaya Anda takut, bingung dan hampir menyerah." Laras menatap kalimat balasan yang disusun Naya. Ia mengubah beberapa kata agar terdengar seperti dirinya lebih dingin, lebih terluka, lebih masuk akal. "Dimas harus merasa pintu masih terbuka sedikit karena orang bersalah sering berlari paling cepat ketika mengira korban kembali mudah digiring." Setelah pesan terkirim Laras baru menyadari perutnya kosong sejak pagi. Arga meletakkan semangkuk sup hangat dan nasi di dekatnya. "Makan dulu." Laras ingin menolak karena merasa bantuan terlalu banyak bisa berubah menjadi utang. Namun aroma jahe dan kaldu membuat tubuhnya mengaku kalah. Ia makan pelan, malu pada rasa lapar sendiri. Arga tidak menatapnya terus-menerus. Sikap itu anehnya membuat Laras lebih mudah menelan setiap suap. Arga menuang air putih dan duduk di kursi seberang. "Ayah saya membangun perusahaan ini dari bengkel kecil. Ia keras, kadang sulit dicintai tetapi ia percaya satu hal. Uang perusahaan tidak boleh diambil dari keringat orang yang paling bawah." Suaranya tetap terkendali namun ada retakan halus di baliknya. "Setelah ia sakit beberapa orang memakai nama keluarga saya untuk membuka pintu korupsi. Saya pulang untuk menutup pintu itu." Laras mendengar tanpa menyela.
Ia melihat sesuatu yang manusiawi di balik jas mahal dan kontrol dingin Arga. Lelaki ini tidak hanya berburu angka karena kerugian bisnis. Ia sedang melawan pembusukan warisan rasa bersalah dan jaringan orang yang mungkin pernah duduk makan satu meja dengannya. Saya kira orang di puncak selalu tahu semuanya, kata Laras. Arga menatap layar gelap. Orang di puncak justru sering dikelilingi kabut yang dibuat oleh mereka yang ingin tetap dekat. Kalimat itu membuat Laras memikirkan hidupnya sendiri. Ayahnya dulu sopir pengiriman yang meninggal dengan utang karena kecelakaan kerja tidak pernah diakui perusahaan kecil tempatnya bekerja. Sejak itu, Laras belajar bahwa tanda tangan di kertas bisa menentukan siapa yang dianggap korban dan siapa yang dianggap beban. Ia memilih akuntansi data dan operasional karena ingin memahami bahasa kekuasaan yang dulu membuat keluarganya tidak bisa membela diri. Saya tidak punya nama besar, katanya pelan. Saya hanya punya kebiasaan mencatat karena pernah melihat keluarga saya kalah oleh dokumen palsu. Arga menatapnya lebih lama dari sebelumnya. Di luar jendela hujan berubah menjadi gerimis tipis dan lampu kota tampak seperti barisan saksi. Dalam hati Arga rasa hormat tumbuh diam-diam, bukan karena Laras menderita melainkan karena ia mengubah penderitaan menjadi ketelitian yang bisa melukai kebohongan. Naya memecah hening dengan suara tajam. Saya menemukan penghubung baru. Ia memperbesar layar. Perusahaan 9 Awan Logistik ternyata memakai alamat lama milik kerabat Selena, sementara rekening transit menuju yayasan keluarga salah satu komisaris senior. Nama komisaris itu membuat Arga diam lebih lama. Laras menangkap perubahan kecil pada wajahnya. Musuh mereka bukan hanya Selena dan Dimas. Ada tangan yang lebih tua, lebih sabar dan lebih terbiasa menyembunyikan jejak. Kalau kita bergerak terlalu cepat mereka mengorbankan Selena dan menutup jalur lain, kata Arga. Kalau kita terlalu lambat mereka menghancurkan Laras. Naya mengangguk berat. Laras menaruh sendoknya, rasa lelah lenyap digantikan fokus tajam. Maka kita perlu membuat mereka merasa masih mengendalikan cerita. Arga menoleh. Bagaimana? Laras menarik napas. Biarkan status saya tetap buruk beberapa hari. Biarkan mereka percaya semua orang takut menyentuh saya. Ide itu berbahaya tetapi masuk akal. Laras tahu reputasinya akan diinjak lebih dalam. Ia tahu gosip bisa menyayat lebih lama daripada tamparan, namun ia juga tahu Selena hidup dari panggung dari keyakinan bahwa setiap orang melihatnya menang. Jika panggung itu dibiarkan menyala, Selena akan naik sendiri membawa kebanggaan dan kesalahan yang belum selesai. Arga memahami strategi itu dan merasakan sesuatu yang hampir seperti kekaguman menyentuh dadanya. Anda sadar harganya? Tanya Arga. Laras mengangguk. Saya sudah membayar sebagian hari ini. Setidaknya kali ini saya tahu untuk apa. Jawaban itu membuat Arga berdiri dan mengulurkan tangan, bukan seperti atasan kepada bawahan melainkan seperti sekutu kepada sekutu. Mulai malam ini semua langkah dilakukan dengan bukti hukum dan kendali. Tidak ada tindakan sembrono, tidak ada pertemuan tanpa pengawasan dan tidak ada pengorbanan yang tidak disepakati. Laras menatap tangan itu. Ia teringat tangan Dimas yang pernah menggenggamnya di halte, tangan yang kemudian melepaskannya di ruang rapat. Tangan Arga berbeda, tidak menawarkan janji cinta, tidak meminta kepatuhan, hanya mengajukan kerjasama yang keras dan jujur. Laras menyambutnya. Genggaman mereka singkat tetapi cukup kuat untuk menandai perubahan. Di dalam apartemen aman itu, perempuan yang terusir dari kantor mulai menulis ulang posisinya dalam perang. Menjelang dini hari, Naya menyiapkan jadwal analisis lanjutan, sementara Arga meminta dokter mengirim kabar berkala tentang Ibu Laras. Laras duduk kembali di depan laptop tua, punggungnya lelah, pipinya masih nyeri tetapi matanya hidup. Di layar nama Selena, Dimas, vendor dan komisaris tersusun seperti peta medan tempur. Ia tidak tahu seberapa jauh harus berjalan, namun ia tidak lagi melihat dirinya sebagai mangsa yang berlari di tengah hujan. Sebelum masuk ke kamar tamu, Laras berhenti di ambang pintu. Kenapa memilih saya, Pak Arga? Anda punya pengacara, auditor keamanan, semua orang yang lebih kuat dari saya. Arga memandangnya dari meja kerja yang masih diterangi lampu. Karena saat mereka menampar Anda di depan semua orang, Anda tidak menunduk. Orang seperti itu jarang bisa dibeli dan lebih jarang lagi bisa dibuat diam. Laras menerima jawaban itu tanpa senyum tetapi dadanya terasa lebih tegak. Di luar Jakarta perlahan berhenti menangis. Di dalam apartemen perang belum dimulai secara terbuka tetapi garis pertamanya sudah digambar. Selena masih mengira Laras hanyalah karyawan miskin yang bisa dipatahkan dengan skandal. Dimas masih percaya masa lalu bisa dipakai untuk menariknya kembali.
Mereka tidak tahu bahwa malam itu di bawah cahaya pucat layar data Laras Widiani telah sepakat berjalan bersama Arga Pradipta bukan sebagai bayangan, melainkan sebagai pisau yang akan membuka kebenaran. Aula utama Pradipta Global berubah menjadi lautan cahaya pada malam pengumuman proyek Zenith. Lampu gantung kristal memantulkan warna keemasan ke lantai marmer, sementara para tamu berdiri dengan gelas sampanye tanpa benar-benar minum. Di setiap sudut karyawan berbisik tentang promosi Selena Mahardika yang hampir pasti diumumkan. Dimas Wiratma berjalan di antara mereka dengan jas baru, senyum terukur dan jantung yang berdegup lebih keras daripada musik lembut di panggung. Selena muncul dari tangga melengkung dengan gaun biru gelap yang membuat hampir semua mata menoleh. Ia tahu cara masuk ke ruangan, tahu kapan harus tersenyum, kapan harus mengangkat dagu dan kapan membiarkan orang lain merasa beruntung karena disapa. Malam itu ia bukan hanya manajer cantik yang ambisius. Ia merasa dirinya hampir menjadi penguasa lantai operasional perempuan yang menyingkirkan Laras, mengikat Dimas dan memaksa Dewan mempercayai laporan palsunya. Namun di balik riasan sempurna, ketegangan menggigit Selena seperti serangga kecil yang tidak bisa diusir. Sejak malam pengejaran gagal, ia belum menemukan keberadaan Laras. Dimas mengirim pesan berkali-kali dan hanya menerima jawaban pendek dingin seolah perempuan itu memang terluka tetapi belum sepenuhnya menyerah. Selena membenci ketidakpastian lebih daripada musuh. Baginya korban yang tidak terlihat selalu lebih berbahaya daripada lawan yang berdiri di depan mata. Di apartemen aman, Laras berdiri di depan cermin panjang dengan gaun hitam sederhana yang dipilih Naya. Potongannya tidak mencolok tetapi jatuh rapi di tubuhnya, menutupi memar di lutut dan membuat garis bahunya tampak kuat. Rambutnya disanggul rendah, wajahnya dirias tipis dan bekas tamparan Selena hampir tidak terlihat. Namun Laras masih melihatnya. Bukan di kulit melainkan di ingatan yang berdenyut setiap kali ia menarik napas. Naya berdiri di belakangnya memeriksa alat komunikasi kecil yang disembunyikan di anting Laras. "Kamu tidak perlu memancing mereka terlalu jauh. Cukup hadir dengar dan biarkan mereka bicara," Laras mengangguk. Ia sudah mempelajari tata ruang aula, daftar tamu, posisi kamera dan urutan acara. Malam ini bukan tentang membuktikan semuanya sekaligus. Malam ini tentang mengguncang keyakinan Selena bahwa panggung hanya miliknya, lalu melihat siapa yang panik lebih dulu. Arga masuk beberapa menit kemudian dengan setelan hitam yang membuat ruangan mendadak terasa lebih tenang. Ia berhenti saat melihat Laras, bukan karena gaun itu mahal melainkan karena perempuan di hadapannya membawa kesederhanaan dengan martabat yang tidak bisa dibeli. Laras menangkap tatapan itu dan hampir memalingkan wajah. Ada sesuatu dalam cara Arga memandangnya seolah ia melihat luka tanpa menjadikannya kelemahan. Hal itu membuatnya lebih gugup daripada ancaman Selena. "Anda siap?" tanya Arga. Laras menghela napas pelan. "Saya tidak yakin ada orang yang benar-benar siap berjalan masuk ke sarang orang yang menuduhnya pencuri." Arga mendekat dan menawarkan lengannya. "Maka jangan masuk sebagai orang yang dituduh. Masuk sebagai orang yang tahu." Laras menatap lengan itu beberapa detik. Ketika akhirnya ia menyelipkan tangannya di sana, ia merasakan kehangatan stabil yang tidak menuntut apapun selain keberanian. Di aula, pembawa acara mulai memperkenalkan jajaran eksekutif. Selena berdiri di barisan depan menerima ucapan selamat sebelum pengumuman resmi seolah jabatan baru sudah berada di tangannya. Dimas beberapa kali memandang pintu masuk bukan karena rindu tetapi karena rasa takut yang gagal ia akui. Ia membayangkan Laras muncul berantakan menangis meminta penjelasan. Ia siap memainkan lelaki yang menyesal. Ia tidak siap melihat sesuatu yang jauh lebih buruk. Pintu utama aula terbuka perlahan. Percakapan yang semula ramai tidak langsung berhenti tetapi gelombang hening menyebar dari dekat pintu hingga ke tengah ruangan. Arga Pradipta melangkah masuk dengan langkah tenang diiringi beberapa anggota keamanan dan Naya yang bergerak sedikit di belakang. Di lengannya Laras berjalan tegak. Bukan sebagai sekretaris, bukan sebagai tamu tak diundang, melainkan sebagai perempuan yang sadar semua mata sedang menimbang nilai dirinya. Gelas di tangan Dimas hampir terlepas. Wajahnya kehilangan warna dalam satu detik. Ia mengenali gaun Laras yang sederhana, cara berjalan Laras yang tidak berubah dan mata Laras yang kini lebih jauh daripada yang pernah ia lihat. Namun yang membuat darahnya membeku adalah tangan perempuan itu di lengan Arga Pradipta. Nama itu lebih tinggi daripada mimpi promosinya, lebih kuat daripada janji Selena dan lebih berbahaya daripada semua kebohongan yang sudah ia ucapkan. Selena tidak langsung bereaksi. Ia terlalu terlatih untuk memperlihatkan guncangan di depan orang banyak.
namun jari-jarinya menegang pada gelas hingga kuku merahnya hampir memutih. Laras seharusnya berada di kontrakan gelap di bawah tekanan tagihan rumah sakit atau bersembunyi karena skandal, bukan berjalan bersama pria yang selama ini hanya muncul dalam rapat dewan tertutup, bukan berdiri di aula dengan ketenangan yang menantang seluruh cerita palsu Selena. Bisik-bisik pecah seperti api kecil. Itu Laras. Bukankah dia diskors kenapa bersama Pak Arga? Pertanyaan berputar dari satu kelompok ke kelompok lain. Laras mendengarnya tanpa menoleh. Setiap bisikan adalah batu yang pernah dilemparkan padanya kini jatuh kembali ke lantai dan menimbulkan suara berbeda. Ia merasakan tangan Arga sedikit menegang di lengannya bukan menahan melainkan mengingatkan bahwa ia tidak perlu menjawab siapapun sebelum waktunya. Arga berhenti di tengah aula. Direktur acara mendekat dengan wajah terkejut lalu cepat membungkuk hormat. Pak Arga, kami tidak mendapat pemberitahuan bahwa Bapak akan hadir malam ini. Arga menatapnya tenang. Beberapa kehadiran memang lebih baik tidak diumumkan terlalu awal. Kalimat itu membuat beberapa eksekutif tua saling berpandangan. Di atas panggung layar besar masih menampilkan logo proyek Zenith tetapi perhatian ruangan sudah berpindah sepenuhnya. Selena memaksa senyum dan berjalan mendekat. Pak Arga, suatu kehormatan. Kami tidak menyangka Anda akan turun langsung. Ia lalu melirik Laras seolah baru menyadari keberadaannya. Dan Laras, saya kira kamu masih dalam proses pemeriksaan internal. Keberanianmu datang ke acara resmi perusahaan cukup mengejutkan. Nada suaranya manis tetapi racunnya terdengar jelas bagi siapapun yang tahu cara mendengar. Dimas berdiri beberapa langkah di belakang tidak mampu bergerak. Laras hendak menjawab tetapi Arga mendahuluinya. Justru karena proses pemeriksaan internal itulah dia hadir. Suaranya tidak keras namun cukup untuk mematikan bisik-bisik terdekat. Selena menatapnya mencoba membaca arah angin. Arga melanjutkan, mulai malam ini, Laras Widiani berada di bawah perlindungan langsung kantor Ketua Dewan, sebagai penasihat khusus untuk audit operasional proyek Aurora dan beberapa pengadaan terkait. Kata-kata itu jatuh satu persatu seperti palu di ruang sidang. Dimas merasa perutnya kosong. Penasihat khusus, perlindungan langsung, audit operasional. Setiap istilah seperti tali yang mengencang di lehernya. Ia melihat wajah beberapa rekan berubah dari mencemooh menjadi ragu lalu dari ragu menjadi takut. Orang-orang yang kemarin menjauh dari nama Laras kini mulai menghitung apakah mereka pernah ikut tertawa, pernah meneruskan gosip, atau pernah menandatangani dokumen tanpa membaca. Kebenaran tidak perlu muncul penuh untuk membuat pengecut berkeringat. Selena masih tersenyum tetapi pipinya terasa kaku. Tentu jika itu keputusan Bapak, namun saya khawatir posisi itu akan menimbulkan konflik kepentingan mengingat Laras adalah pihak yang sedang diperiksa. Arga menatapnya lurus. Pemeriksaan yang dimulai berdasarkan laporan Anda sedang diperiksa juga. Dalam audit yang sehat, pelapor, tertuduh dan pemegang akses semua harus diuji. Saya yakin Anda tidak keberatan jika sistem bekerja adil. Selena tidak punya ruang untuk menolak tanpa terlihat takut. Laras merasakan perubahan udara. Untuk pertama kalinya sejak tamparan itu Selena tidak bisa memotong, tidak bisa memerintah, tidak bisa memutar cerita sendirian. Namun Laras tidak menikmati kemenangan kecil itu terlalu lama. Ia tahu perempuan di depannya berbahaya justru ketika dipermalukan secara halus. Mata Selena berkilat cepat mencari jalan baru. Dimas bergerak mendekat mungkin ingin menyelamatkan dirinya dengan berbicara tetapi Selena memberi isyarat kecil agar ia diam. Pembawa acara dengan canggung memanggil semua tamu menuju panggung untuk sesi pembukaan. Arga tidak naik melainkan berdiri di sisi aula bersama Laras. Keputusannya sederhana namun penuh makna. Ia tidak datang untuk mencuri acara tetapi untuk mengawasi permainan. Laras memandang barisan eksekutif yang berusaha tetap tersenyum di atas panggung. Di antara mereka ia melihat Komisaris Bagaskara, pria tua berambut perak yang namanya muncul dalam aliran rekening transit. Bagaskara menatap Laras seperti menatap debu yang mendadak masuk ke ruang makan kerajaan. Tidak ada kepanikan di wajahnya, hanya penghinaan tua yang terbiasa dilindungi usia saham dan rahasia. Laras merasakan peringatan di dalam dada. Selena tajam, Dimas licin, tetapi pria itu seperti tembok yang dibangun bertahun-tahun dari uang dan pengaruh. Jika aliran dana benar menuju yayasan keluarganya maka perang ini jauh lebih tinggi daripada luka cinta yang dikhianati. Ketika pidato dimulai, Naya berbicara pelan melalui alat komunikasi. Selena mengirim pesan ke Dimas. Isi singkat minta dia mendekati Laras setelah sesi foto.
Laras tidak mengubah ekspresi. Arga berdiri di sebelahnya seolah tidak mendengar apapun tetapi matanya bergerak sebentar ke arah Dimas. Biarkan, jawab Laras lirih. Dia selalu merasa paling pandai ketika diberi kesempatan memainkan perasaan. Arga menoleh tipis. Dalam kalimat itu ada luka tetapi juga strategi. Setelah sesi foto Dimas akhirnya mendekat dengan wajah yang disusun hati-hati. Laras, boleh bicara sebentar? Ia memakai suara yang dulu lembut, suara yang pernah membuat Laras memaafkan keterlambatan, kemarahan dan janji kosong. Laras memandangnya tanpa kebencian terbuka. Katakan di sini. Dimas melirik. Arga merasa kecil di bawah kehadiran pria itu. Ini urusan pribadi. Laras menjawab tenang. Kamu sudah menjadikan urusan pribadi sebagai senjata di ruang rapat. Sekarang tidak ada ruang pribadi. Beberapa orang di sekitar pura-pura tidak mendengar tetapi tubuh mereka condong sedikit. Wajah Dimas memerah. Aku menyesal cara semuanya terjadi. Selena terlalu keras dan aku terjebak dalam tekanan. Laras menatapnya hampir kasihan pada cara lelaki itu menyebut pengkhianatan sebagai tekanan. Kamu tidak terjebak, Dimas. Kamu memilih kursi yang lebih empuk lalu berpura-pura rantainya mengikatmu. Kata-kata itu pelan, namun cukup jelas untuk membuat seorang staf di dekat meja minuman menahan napas. Dimas kehilangan kesabaran sesaat. Kamu pikir berdiri di sebelah Pak Arga membuatmu menang? Mereka hanya memakaimu untuk menyerang Selena. Setelah itu kamu tetap hanya Laras yang dulu. Laras mendekat setengah langkah. Laras yang dulu membayar kursusmu, membaca laporanmu dan memperbaiki kesalahanmu sebelum rapat. Kalau itu yang kamu maksud, benar, saya tetap Laras yang dulu. Bedanya sekarang saya tidak lagi membiarkanmu berdiri di atas punggung saya. Arga tidak menyela. Ia membiarkan Laras memiliki ruang itu sepenuhnya. Dimas melihat tatapan orang-orang dan menyadari bahwa simpati mulai bergerak menjauh darinya. Ia ingin membalas lebih kejam tetapi takut pada keberadaan Arga. Ketakutan itu terlihat jelas dan Laras menyimpannya dalam ingatan. Lelaki yang dulu membuatnya merasa kurang kini tampak begitu kecil ketika tidak bisa bersembunyi di balik suara keras dan perlindungan Selena. Di sisi lain aula, Selena melihat percakapan itu dengan rahang tegang. Ia kemudian mengambil mikrofon dari pembawa acara, tersenyum kepada tamu dan berkata bahwa sebelum pengumuman proyek ia ingin memberi penghargaan kepada tim yang bekerja tanpa lelah. Semua orang bertepuk tangan sopan. Laras langsung memahami tujuannya. Selena hendak mengambil kembali panggung, menampilkan dirinya sebagai pemimpin besar lalu menenggelamkan kejutan Arga dalam upacara manis yang terkontrol. Nama Dimas dipanggil sebagai koordinator unggulan. Ia naik panggung dengan langkah kaku, menerima plakat kecil dan mencoba tersenyum. Selena memuji dedikasinya, keberaniannya mengambil keputusan sulit serta loyalitasnya pada perusahaan. Setiap kata terdengar seperti selimut sutra yang menutupi noda. Laras menatap layar belakang panggung tempat foto tim proyek muncul. Wajahnya tidak ada di sana meski sebagian besar dokumen awal dan rancangan efisiensi berasal dari pekerjaannya. Arga melihat detail itu. Mereka menghapusmu dari sejarah proyek. Laras menjawab tanpa memandangnya. Mereka hanya menghapus foto. File asli masih tahu siapa yang bekerja. Arga merasakan senyum kecil hampir muncul. Di tengah penghinaan, Laras tetap memilih data daripada drama. Ia lalu memberi isyarat kepada Naya. Beberapa detik kemudian layar acara berkedip sebentar. Bukan diretas, hanya dialihkan melalui izin resmi yang lebih tinggi daripada akses panitia. Layar besar menampilkan slide baru bertuliskan pembentukan audit khusus untuk proyek Aurora Zenith dan seluruh pengadaan terkait vendor strategis. Nama Arga muncul sebagai pengawas langsung, Naya sebagai kepala investigasi dan Laras Widiani sebagai penasihat operasional. Tepuk tangan berhenti mendadak. Plakat di tangan Dimas terasa berat seperti batu. Selena membeku di sampingnya karena pengumuman itu menutup setiap jalan untuk menyebut kehadiran Laras sebagai gosip pribadi. Arga naik ke panggung tanpa tergesa. Perusahaan besar tidak runtuh karena satu kesalahan kecil. Ia runtuh ketika orang baik memilih diam dan orang licik merasa terlalu aman. Suaranya menggema di aula. Malam ini bukan malam untuk menunjuk musuh tetapi untuk memastikan setiap angka tanda tangan dan keputusan diuji kembali. Siapapun yang bersih tidak perlu takut. Siapapun yang bermain di balik sistem sebaiknya mulai menyiapkan jawaban. Kalimat itu tidak menyebut Selena, Dimas atau Bagaskara. Justru karena tidak menyebut nama, semua orang merasa disentuh. Laras berdiri di bawah panggung merasakan ratusan mata berpindah kepadanya.
kali ini pandangan mereka berbeda. Ada ketakutan, rasa ingin tahu, rasa bersalah, dan sedikit hormat yang baru tumbuh. Ia tidak membusungkan dada. Ia hanya berdiri tegak karena malam ini bukan pembalasan akhir melainkan pembukaan pintu menuju ruang gelap. Setelah pidato acara berjalan dengan senyum palsu yang lebih rapuh daripada kaca tipis, Selena mendekati Laras sekali lagi ketika Arga sedang berbicara dengan komisaris lain. "Kamu pikir ini membuatmu aman?" bisiknya. Laras memandang gelas di tangan Selena lalu mata perempuan itu. "Tidak. Ini hanya membuatmu tidak bisa menamparku tanpa saksi." Selena tersenyum dingin. "Saksi bisa dibeli," Laras menjawab. "Benar, karena itu saya lebih percaya rekaman jejak akses dan rekening." Warna wajah Selena berubah sangat halus tetapi Laras melihatnya. Hanya sepersekian detik cukup untuk memastikan bahwa kata rekening mengenai tempat yang sakit. Selena segera tertawa kecil menutupi kegelisahan dengan anggun. "Hati-hati Laras. Orang miskin sering salah mengira keberanian sebagai kekuasaan." Laras tidak mundur, dan orang berkuasa sering salah mengira ketakutan orang lain sebagai kesetiaan. Di antara mereka udara menegang seperti tali yang hampir putus. Arga kembali tepat sebelum Selena menemukan jawaban baru. Ia tidak menyentuh Laras berlebihan, hanya berdiri di sisinya, tetapi kehadirannya memaksa Selena menelan amarah. "Bu Selena, Dewan akan meminta akses penuh ke dokumen tim Anda besok pagi." Selena membungkuk kecil. "Tentu, Pak." Namun dalam hatinya ia sudah menyusun rencana. Jika dokumen tidak bisa diselamatkan maka saksi harus dihancurkan. Jika Laras tidak bisa diusir maka reputasinya harus dibakar lebih besar. Malam itu berakhir tanpa pertengkaran terbuka tetapi semua orang tahu sesuatu telah berubah. Dimas meninggalkan aula dengan wajah pucat menggenggam ponsel yang terus bergetar oleh pesan Selena. Bagaskara berdiri di balkon menelepon seseorang dengan suara sangat rendah. Selena tersenyum pada tamu terakhir sambil menyembunyikan tangan yang sedikit gemetar. Laras menyaksikan semuanya dari dekat pintu mencatat gerakan wajah dan ketakutan yang tidak berhasil mereka kubur. Saat mereka masuk ke mobil, Laras akhirnya melepaskan napas panjang. Bahunya terasa kaku seolah baru selesai menahan beban gedung. Arga duduk di sebelahnya memberi jarak yang sopan. "Kamu melakukannya dengan baik." Laras menatap kaca gelap melihat bayangan dirinya yang berbeda dari perempuan basah di halte beberapa hari lalu. "Belum. Saya hanya kembali ke ruangan yang mereka kira sudah mereka kunci." Arga memandangnya dengan tenang. "Kadang itu langkah paling sulit." Mobil melaju meninggalkan gedung yang masih terang sementara di atas sana beberapa jendela mulai padam satu persatu. Laras tahu malam ini akan membuat musuh bergerak lebih brutal. Selena tidak akan menerima dipermalukan. Dimas akan semakin panik. Bagaskara mungkin akan mengirim tangan yang lebih kuat daripada preman jalanan. Namun untuk pertama kalinya, Laras tidak merasa sedang dikejar. Ia merasa sedang berjalan menuju pusat badai dengan mata terbuka. Pagi setelah pesta Zenith, nama Laras Widiani menyebar di kantor lebih cepat daripada kabar resmi Audet. Bukan sebagai penasihat khusus melainkan sebagai perempuan miskin yang tiba-tiba menempel pada ketua dewan. Di ruang pantry orang-orang berbicara lebih pelan ketika ia lewat tetapi tidak cukup pelan untuk menyembunyikan kata simpanan ambisi dan balas dendam. Laras mendengar semuanya. Ia berjalan membawa map tipis, wajahnya tenang. Sementara setiap bisikan ditaruh dalam ingatan seperti potongan bukti kecil. Selena memulai serangannya dengan kehalusan seorang pemain lama. Ia tidak menulis apapun memakai namanya sendiri. Ia membiarkan akun anonim di forum internal mengunggah cerita tentang staf rendahan yang menggoda pria berkuasa demi menutupi kesalahan proyek. Ia membiarkan foto Laras menggandeng Arga di aula dipotong diperbesar lalu diberi kalimat yang sengaja samar. Di dunia kantor, fitnah paling berbahaya sering bukan tuduhan langsung melainkan pertanyaan kotor yang dibiarkan menggantung. Dimas membaca unggahan itu di meja kerjanya dengan tangan dingin. Di satu sisi ia merasa puas karena Laras mulai diseret ke lumpur yang sama. Di sisi lain ia takut setiap lumpur itu memercik kembali padanya. Selena berdiri di belakangnya menatap layar dengan senyum kecil. "Orang tidak perlu bukti untuk membenci perempuan yang naik terlalu cepat," katanya. "Kita hanya perlu membuat mereka merasa Laras tidak pantas didengar." Laras menerima semua itu dari layar tablet di ruang investigasi. Naya sudah memetakan asal unggahan, alamat jaringan dan pola penyebaran. Sebagian besar memang berasal dari perangkat karyawan biasa, tetapi benih awalnya muncul dari komputer tamu di lantai manajemen regional. Laras tidak marah dengan cara yang diharapkan Selena.
Ia justru menelusuri waktu unggahan membandingkannya dengan jadwal akses Selena lalu menandai satu celah penting. Fitnah ternyata juga meninggalkan jejak. Arga berdiri di samping jendela membaca laporan tanpa mengangkat suara. Kita bisa menurunkan unggahan itu sekarang. Laras menggeleng. Jangan dulu. Biarkan menyebar sampai orang yang mengatur merasa aman. Kalau kita memotong terlalu cepat Selena akan berhenti memakai jalur yang sama. Arga menatapnya. Ia melihat kelelahan di bawah mata Laras, tetapi juga keputusan yang sulit dipatahkan. Kamu sadar mereka menyerang namamu bukan hanya datamu. Saya tahu, jawab Laras. Tapi nama saya sudah mereka rusak sejak ruang rapat. Bedanya kali ini kita melihat siapa yang ikut membawa batu. Naya berhenti mengetik sejenak seolah menahan rasa hormat yang hendak keluar terlalu jelas. Arga tidak berkata apapun namun di dalam dirinya tumbuh kemarahan yang lebih tajam. Ia ingin melindungi Laras dari setiap kalimat kotor itu, tetapi ia juga memahami bahwa melindungi tidak selalu berarti menghalangi perempuan kuat memilih medan sendiri. Selena menyiapkan pukulan kedua sebelum makan siang. Ia memanggil Dimas ke ruang kecil tanpa kamera resmi tetapi Naya sudah memperkirakan tempat itu dari kebiasaan rapat rahasia Selena. Di sana Selena menyerahkan pernyataan tertulis yang menyebut Laras pernah meminta akses tidak sah ke folder pengadaan. Dimas membaca baris demi baris, wajahnya memucat. Ini terlalu jauh, gumamnya. Selena mendekat menekan suaranya menjadi sutra dingin. Terlalu jauh adalah saat kita tertangkap. Dimas memandang tanda tangan kosong di bawah pernyataan. Ia ingat Laras yang mengajarinya membuat presentasi pertama, Laras yang memperbaiki laporan pajaknya, Laras yang menahan lapar agar mereka bisa membeli jas wawancara. Kenangan itu muncul bukan sebagai cinta melainkan sebagai saksi yang membuat tangannya berat. Namun Selena menaruh foto dirinya, dan Dimas di pesta foto yang jika bocor akan menghancurkan citra profesionalnya lebih cepat. Tanda tangani, bisiknya. Ketika Dimas akhirnya menandatangani, ia merasa seperti menjual sisa terakhir wajah lamanya. Selena mengambil kertas itu dengan puas. Bagus. Kalau Laras ingin bermain bukti, kita beri bukti. Ia tidak sadar bahwa ponsel Dimas yang ia pinjam beberapa menit sebelumnya sudah terhubung ke perangkat tiruan yang disiapkan Naya melalui pesan balasan Laras. Bukan untuk mencuri data pribadi melainkan untuk menangkap waktu, lokasi dan gerakan dokumen yang dipakai sebagai senjata fitnah. Sore itu pernyataan Dimas masuk ke sistem sumber daya manusia. Bu Ratna menerimanya dengan wajah kelabu. Ia membaca kalimat yang terlalu rapi untuk keluar dari hati Dimas lalu menutup mata sesaat. Ia tahu ada yang salah, tetapi keberanian selalu datang terlambat padanya. Namun kali ini sebelum ia menyimpan dokumen itu, sebuah pesan dari kantor ketua dewan masuk. Semua dokumen terkait Laras wajib dipindai dengan protokol forensik dan disaksikan audit khusus. Selena tidak tahu protokol itu akan menangkap hal yang ia abaikan. Kertas pernyataan Dimas memiliki watermark printer dari ruang rahasianya, bukan dari komputer Dimas. Metadata unggahan digital menunjukkan dokumen dibuat lebih dulu oleh akun asisten Selena. Tanda tangan Dimas hanya tempelan terakhir pada kebohongan yang telah disusun rapi. Laras melihat hasil itu di layar lalu menutup mata sebentar. Pengkhianatan sudah ia pahami. Tetapi melihatnya berubah menjadi berkas resmi tetap meninggalkan rasa mual. Malamnya Selena memutuskan mengambil risiko lebih besar. Ia yakin Laras menyimpan sesuatu di apartemen aman meski belum tahu lokasi tepatnya. Bagaskara memberinya nomor seorang mantan kepala keamanan yang biasa mengurus pekerjaan tanpa pertanyaan. Jangan membuat keributan, pesan Bagaskara lewat suara rendah. Ambil perangkatnya, salin isinya lalu buat seolah dia lalai menyimpan data perusahaan. Selena menjawab sopan tetapi dadanya panas. Ia benci diperintah. Namun lebih takut kehilangan perlindungan pria tua itu. Di pihak lain Arga dan Naya memang sedang menunggu langkah itu. Apartemen aman yang ditempati Laras bukan satu-satunya tempat dalam permainan. Mereka menyiapkan unit lain di gedung berbeda, terlihat ceroboh, terhubung dengan jaringan lemah dan menyimpan laptop cadangan berisi folder bernama Audit Final. Di dalamnya ada data MOI yang dirancang Laras sendiri, cukup meyakinkan untuk membuat pencuri merasa menang. Tetapi setiap file ditanam penanda akses yang tidak bisa dibersihkan dengan mudah. Laras awalnya keberatan saat Arga menyebut umpan itu memakai namanya. Namun setelah meninjau struktur file, ia justru memperbaiki beberapa bagian agar tampak lebih alami. Kalau terlalu rapi Selena akan curiga, katanya. Buat 2 catatan salah eja, 1 folder ganda dan riwayat unduhan rumah sakit. Dia harus percaya saya membuat cadangan dalam keadaan panik.
Naya tertawa pelan untuk pertama kalinya. Arga memandang Laras seolah sedang menyaksikan ahli perang menyamar sebagai korban lelah. Pukul 11 malam kamera tersembunyi menangkap dua pria memasuki unit umpan melalui balkon servis. Laras menyaksikan dari ruang kontrol dengan tangan terlipat. Salah satu pria langsung membuka laptop memasukkan perangkat salin cepat, lalu mengirim pesan singkat kepada Selena. Arga berdiri di belakang Laras cukup dekat untuk menyadari napasnya berubah saat pria itu menyentuh tas kain palsu di kursi. Meski tahu semuanya jebakan bayangan malam pengejaran masih hidup di tubuhnya. Kita bisa hentikan sekarang, kata Arga rendah. Laras menggeleng tanpa menoleh. Belum? Mereka belum mengirim file keluar. Arga menahan diri. Ia terbiasa memberi perintah dan melihat orang mengikuti, tetapi bersama Laras ia belajar bentuk lain dari kekuatan. Perempuan itu tidak meminta diselamatkan setiap kali luka lamanya tersentuh. Ia meminta ruang untuk memastikan luka itu berubah menjadi bukti yang tidak bisa disangkal di hadapan siapapun. Beberapa menit kemudian file umpan terkirim ke server luar negeri yang terhubung dengan perusahaan Cangkang 9 Awan Logistik. Penanda aktif menyala di layar Naya. Rantai yang selama ini hilang akhirnya muncul dari penyusup lapangan menuju Selena lalu menuju jalur yang menyentuh Bagaskara. Naya berseru pelan namun wajahnya tetap fokus. Kita dapat jalur transfer. Laras merasakan bahunya turun sedikit. Bukan lega penuh, hanya tanda bahwa satu pintu besar mulai terbuka. Selena menerima file itu di ruang kerjanya dengan mata berkilat. Ia membuka folder audit final dan menemukan daftar transfer yang tampak menghancurkan dirinya. Namun di antara data itu, Laras sengaja menaruh satu baris palsu yang mengarah pada rekening Dimas, seolah lelaki itu diam-diam menerima bagian lebih besar. Selena langsung menatap Dimas yang duduk tegang di sofa. Kau mengambil uang tanpa memberitahuku, Dimas terperanjat. Apa maksudmu? Pertengkaran mereka meledak lebih cepat daripada yang diperkirakan. Dimas membantah Selena menuduh, lalu keduanya saling menyebut pertemuan rahasia, dokumen palsu dan nama vendor yang selama ini disimpan rapat. Mereka lupa ponsel Selena sedang terhubung ke perangkat salin yang baru saja memindahkan file umpan dan mikrofon ruang kerja aktif karena izin akses yang mereka sendiri berikan kepada alat pencuri. Di ruang kontrol setiap kalimat masuk sebagai rekaman bersih. Laras mendengar suara Dimas berkata bahwa ia hanya mengikuti perintah Selena sejak awal pemalsuan dokumen Aurora. Suara itu tidak lagi membawa sisa kelembutan masa lalu, hanya kepanikan seorang lelaki yang ingin menyeret orang lain agar tidak tenggelam sendiri. Laras menatap layar tanpa berkedip. Ada bagian kecil dalam dirinya yang akhirnya mengubur harapan terakhir. Dimas bukan korban ambisi Selena. Ia adalah orang dewasa yang memilih berkali-kali lalu menangis saat pilihan itu berbalik. Arga melihat perubahan di wajah Laras dan merasa sesuatu menusuk diam-diam. Ia ingin mengatakan bahwa rasa sakit itu tidak perlu disembunyikan, namun ia tahu kata-kata kadang terlalu kecil untuk luka sebesar pengkhianatan. Ia hanya meletakkan segelas air di sampingnya. Laras mengambilnya setelah beberapa detik lalu berkata lirih, "Saya baik-baik saja." Arga menjawab sama pelannya. "Tidak harus sekarang." Kalimat itu sederhana tetapi membuat mata Laras panas untuk pertama kalinya malam itu. Naya menyimpan rekaman dalam 3 jalur aman. Kita sudah punya pengakuan parsial bukti pencurian dan koneksi server. Arga mengangguk tetapi tidak terlihat puas. Belum cukup untuk Bagaskara. Dia masih bisa menyangkal semua sebagai tindakan Selena. Laras mengusap wajahnya lalu menatap Bagan di layar. Maka kita butuh membuatnya turun tangan sendiri. Naya mengerutkan dahi. Pria seperti itu tidak turun tangan kecuali merasa aset utamanya akan membakar namanya. Laras memikirkan ucapan itu sepanjang malam. Aset utama Bagaskara bukan Selena, bukan Dimas, bahkan bukan uang. Asetnya adalah citra sebagai komisaris senior yang menyelamatkan perusahaan dari masa sulit. Jika citra itu disentuh, ia akan bergerak. Laras mengusulkan agar audit esok mengumumkan pemeriksaan yayasan keluarga komisaris sebagai bagian dari alur dana sosial perusahaan. Arga menatapnya tajam. Itu langkah berbahaya karena menyerang orang yang masih punya sekutu kuat di dewan. Kalau kita salah, kamu akan menjadi target langsung, kata Arga. Laras menahan napas lalu menjawab, saya sudah menjadi target sejak menemukan angka yang tidak cocok. Setidaknya kali ini sasaran saya jelas. Arga berjalan mendekat, suaranya turun. Keberanian bukan berarti membiarkan diri terluka tanpa batas. Laras menatapnya, menemukan sesuatu yang hangat dan cemas di balik kendalinya.
Saya tahu. Karena itu saya berdiri di sini bukan sendirian di gang gelap. Ucapan itu menghentikan Arga sesaat. Ada kepercayaan tipis di dalamnya belum penuh tetapi nyata. Ia menyadari bahwa hubungan mereka telah bergeser dari kerja sama dingin menjadi sesuatu yang lebih rumit. Ia mengagumi kecerdasan Laras tetapi kini ia juga takut kehilangan perempuan itu di tengah perang yang ia mulai sebelum mengenalnya. Perasaan itu berbahaya bagi seorang pemimpin yang harus memutuskan dengan kepala jernih. Namun mengabaikannya juga tidak mungkin lagi. Menjelang subuh tim keamanan menangkap 2 penyusup unit umpan tanpa keributan. Salah satu membawa instruksi pembayaran dari rekening perantara. Mereka bukan orang penting, tetapi cukup untuk menghubungkan pekerjaan fisik dengan jaringan digital. Selena belum tahu penangkapan itu. Ia masih sibuk menyalahkan Dimas dan mengirim pesan panik kepada Bagaskara. Dalam setiap pesan ia semakin banyak menulis hal yang seharusnya tidak pernah ditulis. Ketakutan membuat orang ceroboh. Dan Laras menghitung kecerobohan itu dengan sabar. Pagi berikutnya kantor kembali dipenuhi bisik-bisik. Fitnah tentang Laras masih beredar tetapi kini beberapa orang mulai, mengapa perempuan yang disebut pembohong tetap masuk lewat lift eksekutif dengan izin resmi? Mengapa kantor ketua dewan tidak membantah secara emosional, melainkan mengunci semua dokumen dengan protokol hukum? Rudy, analis muda yang dulu diam di ruang rapat, akhirnya mengirim pesan kepada Laras. Ia ingin bersaksi tentang vendor yang pernah ditolak. Pesan Rudy membuat Laras berhenti di lorong. Ia membaca kalimat pendek itu 2 kali lalu menyimpan ponsel. Tidak semua orang berani sejak awal. Ada yang baru berani ketika melihat pintu sedikit terbuka. Dulu ia mungkin membenci mereka karena diam. Kini ia memahami ketakutan, tetapi tidak lagi membiarkannya menjadi alasan untuk melindungi kebohongan. Ia membalas Rudy dengan waktu dan tempat yang aman lalu melangkah menuju ruang audit. Di ujung lorong Selena muncul dengan wajah sempurna meski matanya kurang tidur. Ia berhenti di depan Laras masih membawa senyum yang dipelajari dari ruang-ruang mahal. Kamu menikmati perhatian ini? Laras memandangnya tenang. Tidak. Saya menikmati saat angka mulai bicara lebih keras daripada rumor. Selena tertawa pendek, angka bisa diatur. Laras mendekat sedikit, suaranya nyaris berbisik. Benar. Tapi orang yang mengaturnya biasanya lupa bahwa jejak ketakutan tidak bisa dirapikan. Selena membeku sepersekian detik lalu berjalan melewati Laras dengan bahu kaku. Arga menunggu di depan ruang audit melihat pertukaran itu tanpa bertanya. Laras berhenti di sisinya, tidak menggandengnya, tidak bersembunyi di belakangnya. Mereka berdiri berdampingan, 2 orang yang berbeda dunia tetapi mulai memahami arah langkah yang sama. Di balik pintu dewan dan auditor menunggu. Di luar pintu musuh mereka mulai retak oleh jebakan yang mereka kira kemenangan. Malam Kiem Toan Dak Biet turun seperti tirai berat di atas gedung Pradipta Global. Lampu lantai 40 menyala lebih terang daripada biasanya tetapi koridornya terasa lebih dingin. Di ruang dewan meja panjang telah dipenuhi berkas perangkat rekam dan layar yang menampilkan jalur data pengadaan. Para komisaris duduk dengan wajah tertutup sopan santun kaku sementara auditor hukum menyiapkan catatan. Tidak ada musik, tidak ada sampanye, hanya suara mesin pendingin dan ketegangan. Laras berdiri di depan pintu sebelum masuk merapikan ujung lengan blazer hitamnya. Ia tidur kurang dari 2 jam tetapi matanya tidak redup. Di dalam ruangan itu ada orang yang pernah melihatnya sebagai staf kecil, ada orang yang diam saat ia dihina, dan ada orang yang mungkin menandatangani nasib banyak karyawan tanpa pernah mengenal wajah mereka. Arga berdiri di sisinya, tidak memerintah, tidak menyentuh, hanya hadir dengan ketenangan yang menahan badai. Kamu tidak harus menjawab semuanya sendirian, kata Arga pelan. Laras menatap gagang pintu yang berkilat. Saya tahu, tapi ada bagian yang harus keluar dari mulut saya sendiri. Ia memikirkan ibunya, pesan ancaman pipi yang pernah ditampar, dan nama yang hampir dikubur dalam laporan palsu. Jika malam ini, ia hanya berlindung di balik Arga, Selena akan tetap bisa menyebutnya boneka. Laras tidak datang untuk dipindahkan dari satu bayangan ke bayangan lain. Pintu terbuka. Semua mata menoleh. Selena duduk di sisi kanan meja dengan gaun kerja putih yang membuatnya tampak bersih dan tak tersentuh. Dimas berada 2 kursi darinya, wajahnya pucat, dasinya longgar, jari-jari tak berhenti bergerak di atas lutut. Komisaris Bagaskara duduk di ujung meja, punggung tegak dan senyum tipis seolah malam ini hanyalah gangguan kecil bagi seorang pria yang sudah terlalu sering selamat dari badai. Naya memulai sesi dengan memaparkan ruang lingkup audit. Suaranya jelas, kalimatnya tajam tanpa celah emosional.
Ia menjelaskan proyek Aurora Zenith vendor Cakra Digital 9 awan logistik dan aliran dana yang melewati rekening transit. Setiap layar berganti beberapa wajah berubah semakin kaku. Laras memperhatikan bukan hanya bukti tetapi napas kedipan gerakan tangan. Dalam ruang penuh orang pintar tubuh sering lebih jujur daripada mulut yang terlatih. Selena mengangkat tangan sebelum Naya selesai. Saya menghargai kerja tim audit tetapi saya keberatan jika rapat ini diarahkan oleh seseorang yang memiliki konflik pribadi dengan saya. Ia menatap Laras lalu menoleh kepada Dewan. Kita semua tahu Laras punya motif kuat untuk menyerang saya setelah kegagalannya dalam proyek dan masalah pribadinya dengan Dimas. Perusahaan tidak boleh menjadi panggung balas dendam seorang mantan kekasih yang terluka. Suaranya halus tetapi sengaja menusuk. Dimas menunduk semakin dalam. Ia tahu Selena akan membawa hubungan mereka tetapi mendengarnya di ruang dewan membuat perutnya berputar. Baginya Laras seharusnya hancur dengan kalimat itu. Namun perempuan di seberang meja hanya duduk tegak menatap Selena tanpa berkedip. Dalam hati Dimas, rasa takut bercampur malu. Ia mulai sadar bahwa orang yang benar-benar terluka tidak selalu runtuh. Kadang ia hanya menjadi terlalu tenang untuk diselamatkan oleh kebohongan. Arga tidak langsung menanggapi. Ia mempersilakan auditor hukum mencatat keberatan Selena lalu berkata, motif pribadi tidak menghapus jejak digital. Karena itu semua pihak akan diuji dengan standar yang sama. Bagaskara tersenyum. Tentu Pak Arga, namun kehati-hatian penting. Tuduhan terhadap manajemen bisa merusak nilai perusahaan jika tidak ditangani bijak. Laras mendengar kata bijak itu dan merasa pahit. Bagi orang berkuasa, bijak sering berarti jangan membuka luka terlalu lebar di depan publik. Selena memberi isyarat kepada asistennya. Sebuah layar baru menyala menampilkan rangkaian email yang seolah dikirim Laras kepada pesaing Pradipta Global. Lampiran di dalamnya berisi potongan spesifikasi proyek Aurora dan daftar harga internal. Ruangan berdesis pelan. Selena mencondongkan tubuh suaranya makin percaya diri. Inilah alasan saya membekukan akses Laras. Saya tidak bertindak karena iri atau marah melainkan karena menemukan indikasi kebocoran data kepada pihak luar. Laras memandang email itu. Alamat pengirim mirip miliknya, tanda tangan digital juga menyerupai format yang biasa ia pakai. Di permukaan bukti itu tampak rapi. Namun terlalu rapi justru membuatnya dingin. Ia melihat kesalahan kecil pada urutan salam spasi setelah koma dan nama folder lampiran yang memakai gaya penamaan Dimas bukan dirinya. Selama 5 tahun ia terlalu sering memperbaiki laporan Dimas hingga mengenal kebiasaan kecil itu lebih baik daripada sidik jari. Boleh saya bertanya? Laras berdiri pelan. Ketua auditor mengangguk. Selena tersenyum merasa jebakannya bekerja. Laras menunjuk layar. Email ini memakai salam pagi pada pukul 23:06. Saya tidak pernah memakai salam pagi setelah jam kerja bahkan dalam pesan otomatis. Beberapa orang saling pandang. Laras melanjutkan lampirannya memakai nama final 2. Itu bukan pola saya. Itu pola yang sering dipakai koordinator proyek saat merevisi tanpa sistem. Dimas tersentak. Selena menatapnya sekilas cukup cepat untuk disebut tidak sengaja tetapi Laras melihatnya. Naya segera menampilkan analisis teknis. Email itu memang dikirim dari server luar dengan identitas tiruan lalu disisipkan ke sistem arsip melalui akses administratif yang tidak dimiliki Laras. Akses itu terhubung ke perangkat di ruang manajemen regional pada jam yang sama ketika Dimas tercatat masuk memakai kartu tamu Selena. Wajah Dimas kehilangan sisa warnanya. Selena tidak menyerah. Ia berdiri menekan kedua telapak tangannya di meja. Analisis teknis bisa diperdebatkan. Orang yang cukup pintar membuat cadangan data juga cukup pintar menutupi jejak. Matanya beralih kepada Laras dengan kebencian yang lebih terbuka. Mungkin semua ini dirancang sejak awal. Mungkin ia mendekati Pak Arga agar punya pelindung sebelum menjalankan serangan terhadap saya. Kalimat itu menyalakan bisik kecil tetapi kali ini tidak sebesar yang ia harapkan. Arga menatap Selena dengan mata dingin. Hati-hati dengan tuduhan tanpa dasar. Selena membalas, saya hanya mengikuti logika risiko. Laras merasa udara semakin tajam. Ia tahu Selena sedang mencoba membuat rapat keluar dari angka dan masuk ke prasangka. Perempuan itu paham semakin banyak ruang membicarakan moral. Laras semakin sedikit waktu melihat uang yang mengalir. Laras menarik napas lalu menoleh kepada Naya. Tampilkan jejak printer pernyataan Dimas. Layar berubah.
Dokumen kesaksian Dimas muncul beserta penanda mesin cetak waktu pembuatan dan akun awal. Auditor hukum meminta Dimas menjelaskan. Dimas membuka mulut tetapi tidak ada suara. Selena menatapnya dengan peringatan keras. Dalam kepala Dimas semua jalan terlihat tertutup. Jika ia mengaku Selena akan menyeretnya. Jika ia berbohong bukti mungkin sudah menunggu. Ia menatap Laras berharap menemukan kebencian yang bisa membuatnya bertahan. Yang ia lihat justru kekecewaan tenang. Saya menandatangani karena diminta, kata Dimas. Akhirnya suaranya pecah. Ruangan membeku. Selena berdiri cepat. Dimas pikirkan baik-baik. Dimas menelan ludah lalu menunduk. Saya tidak membuat draft itu. Saya hanya menandatangani. Ia belum berani menyebut semua, tetapi retakan pertama terdengar jelas. Selena mengepalkan tangan di bawah meja. Bagaskara memejamkan mata sekejap seperti orang tua yang melihat bidak murah melakukan kesalahan bodoh di papan catur. Sebelum auditor menggali lebih jauh, ponsel Laras bergetar di saku. Hanya satu getaran tetapi cukup membuat Arga menoleh. Laras membuka layar diam-diam. Sebuah pesan dari nomor tidak dikenal menampilkan foto terbaru ibunya di lorong rumah sakit, kali ini dengan seorang pria berjaket abu berdiri tidak jauh dari pintu kamar. Pesannya singkat: hentikan presentasi dalam 5 menit atau perawatan malam ini berubah menjadi kecelakaan. Dunia Laras menyempit seketika. Tangannya menjadi dingin. Suara di ruangan berubah jauh seperti datang dari balik air. Ia memikirkan tubuh ibunya yang lemah, tangan kurus yang pernah menyentuh pipinya dan kalimat agar ia tidak membiarkan orang jahat membuatnya merasa kecil. Ketakutan menyerbu bukan sebagai bayangan melainkan sebagai tangan yang mencekik. Selena melihat perubahan wajah Laras dan senyumnya kembali hidup. Ia tahu ancaman itu tiba pada saat yang tepat. Arga menerima salinan pesan dari sistem keamanan yang sudah memantau ponsel Laras dengan izin sebelumnya. Rahangnya mengeras tetapi ia tidak memperlihatkan panik. Ia memberi isyarat kecil kepada Naya. Dalam hitungan detik tim keamanan rumah sakit bergerak, kamera lorong diambil alih dan pria berjaket abu ditahan sebelum menyentuh pintu kamar. Arga menulis satu kalimat di tablet lalu menggesernya ke Laras. Ibumu aman, lanjut hanya jika kamu memilih. Laras membaca kalimat itu. Dadanya masih sakit tetapi napasnya kembali menemukan jalan. Arga tidak mengatakan lanjutkan demi kasus tidak memaksanya menjadi pahlawan, tidak memakai ibunya sebagai alasan. Ia mengembalikan pilihan itu kepada Laras. Hal tersebut justru membuat keberaniannya bangkit lebih kuat. Ia mengangkat wajah menatap Selena dan memahami bahwa perempuan itu baru saja menyingkap kelemahan paling dalamnya sekaligus memberi alasan terakhir untuk tidak mundur. Saya minta izin menambahkan satu bukti, kata Laras. Suaranya sedikit serak namun jelas. Ketua auditor mengangguk. Selena tampak tidak nyaman. Laras menatap seluruh ruangan. Baru saja saya menerima ancaman terhadap ibu saya. Ancaman itu meminta saya menghentikan presentasi. Saya ingin pesan tersebut masuk ke catatan resmi rapat bersama rekaman keamanan rumah sakit yang sedang diamankan. Ruangan meledak dalam bisik tertahan. Selena memucat tetapi segera memasang wajah terkejut. Menuduh saya mengancam keluarga Anda adalah fitnah menjijikan, kata Selena cepat. Laras menjawab, saya belum menyebut nama Anda. Kalimat itu sederhana tetapi memukul keras. Selena terdiam sepersekian detik. Bagaskara membuka mata, wajahnya untuk pertama kali kehilangan ketenangan halus. Dimas menatap Selena dengan horor baru, seolah baru menyadari bahwa permainan mereka tidak lagi sebatas dokumen dan promosi. Mereka telah menyentuh ibu seorang perempuan yang dulu hanya ingin bekerja. Naya menampilkan rekaman unit umpan. 2 penyusup terlihat mengambil laptop, menyalin data lalu mengirim berkas ke server yang terhubung dengan 9 awan logistik. Setelah itu rekaman suara pertengkaran Selena dan Dimas diputar. Tidak semua bagian, hanya potongan yang relevan. Suara Dimas terdengar menyebut perintah Selena dalam pemalsuan dokumen Aurora. Suara Selena menuduh Dimas mengambil bagian uang lebih besar. Setiap kata jatuh seperti paku ke permukaan meja. Selena berdiri begitu cepat hingga kursinya terdorong. Itu rekaman ilegal. Itu perangkap. Naya menjawab, data rekaman diperoleh dari perangkat yang digunakan untuk menyalin data curian pada unit yang berada di bawah kendali tim investigasi. Aktivitas pencurian tersebut sudah didokumentasikan lengkap. Selena menoleh kepada Bagaskara mencari perlindungan. Namun pria tua itu hanya menatap lurus, wajahnya tertutup seperti pintu besi. Untuk pertama kalinya,
Selena terlihat benar-benar sendirian. Laras maju satu langkah. Bu Selena, saya pernah datang kepada Anda dengan catatan harga vendor yang tidak wajar. Anda membatasi akses saya. Saya menolak menandatangani perubahan jadwal. Tanda tangan saya dipalsukan. Saya menemukan aliran rekening. Saya diusir, difitnah, dikejar, dan ibu saya diancam. Suaranya tidak meninggi tetapi semakin banyak orang menunduk. Saya tidak meminta belas kasihan. Saya hanya meminta setiap orang di ruangan ini berhenti berpura-pura tidak melihat pola. Dimas menangis tanpa suara. Bukan karena menyesal sepenuhnya melainkan karena menyadari jalan pulang sudah hilang. Ia memandang Laras dan ingin mengatakan maaf, namun kata itu terlalu kecil dan terlalu terlambat. Selena melihatnya lalu tertawa pendek, suara yang hampir pecah. Kalian semua munafik. Kalian menikmati hasilnya saat angka naik, saat proyek selesai, saat laporan terlihat indah. Sekarang kalian menunjuk saya seolah saya bekerja sendirian. Keheningan setelah ucapan itu lebih mengerikan daripada bantahan. Selena menyadari kesalahannya terlambat. Ia baru saja mengakui bahwa ada sesuatu yang dinikmati bersama, bahwa laporan indah itu bukan kebetulan, bahwa ia tidak bekerja sendirian. Bagaskara menegang. Arga menatap auditor hukum dan auditor segera meminta pernyataan itu dicatat verbatim sebagai pengakuan parsial. Selena menutup mulutnya tetapi kata yang terlanjur keluar tidak bisa ditarik kembali ke dalam dada. Arga berdiri. Suaranya tetap rendah namun ruangan seperti tunduk pada setiap katanya. Mulai saat ini semua akses Bu Selena Mahardika dan Dimas Wiratma dibekukan. Pemeriksaan diperluas pada seluruh pihak yang menerima manfaat dari vendor terkait. Keamanan akan mendampingi bukan menahan sampai otoritas hukum tiba. Selena berbalik ke arahnya dengan mata menyala. Anda akan menyesal membuat musuh dari orang yang tahu rahasia perusahaan ini. Arga tidak berkedip. Saya lebih menyesal membiarkan orang seperti Anda percaya bahwa rahasia lebih kuat daripada hukum. Kalimat itu membuat Selena gemetar oleh amarah. Ia ingin menyerang Laras dengan kata paling kejam tetapi semua kamera, semua mata dan semua rekaman kini menghadap kepadanya. Kekuasaan yang biasa melindunginya mendadak berubah menjadi lampu terang yang menelanjangi. Ia duduk kembali perlahan, bukan karena tunduk, melainkan karena tidak ada jalan keluar yang langsung terlihat. Laras merasa lututnya hampir lemah setelah adrenalin mulai turun. Arga bergerak sedikit siap menopang tetapi ia menahan diri sampai Laras sendiri mengangguk. Ia tidak jatuh. Ia hanya menatap meja dewan yang penuh berkas dan menyadari satu tahap perang telah dilewati. Nama baiknya belum sepenuhnya pulih, jaringan belum sepenuhnya terbongkar, dan Bagaskara masih duduk dengan wajah batu. Namun malam ini Selena akhirnya berdarah oleh pedangnya sendiri. Saat rapat ditutup untuk pemeriksaan lanjutan, Dimas berusaha mendekati Laras. Ras, aku. Ia berhenti karena Laras mengangkat tangan. Tidak ada tangisan di wajahnya, hanya garis lelah yang dalam. Jangan gunakan panggilan itu lagi. Dimas seperti ditampar tanpa sentuhan. Laras melewatinya dan berjalan menuju pintu sementara di belakangnya. Selena menatap dengan kebencian yang belum padam. Di depan pintu Arga menunggu bukan sebagai penyelamat, melainkan sebagai saksi bahwa ia keluar dengan langkah sendiri. Fajar belum benar-benar menyentuh Jakarta ketika gedung Pradipta Global masih menyala dari beberapa lantai seperti kapal besar yang belum selesai melewati badai. Setelah rapat malam itu tidak ada yang pulang dengan wajah sama. Para auditor bergerak tanpa banyak bicara, petugas hukum mengamankan server dan tim keamanan menutup akses lantai manajemen regional. Di ruang tunggu kaca Selena Mahardika duduk kaku, bibirnya tetap merah tetapi matanya kehilangan kilau kemenangan. Dimas berada di kursi terpisah 2 meter dari Selena, jarak yang terasa lebih jauh daripada 5 tahun hidup yang pernah ia buang bersama Laras. Ia sudah diminta menyerahkan ponsel, kartu akses dan laptop. Setiap benda yang dulu melambangkan jabatan kini diletakkan dalam kantong bukti. Ia menatap lantai mengingat wajah Laras saat berkata agar ia tidak memakai panggilan lama lagi. Hukuman paling awal ternyata bukan surat pemecatan, melainkan kehilangan hak untuk menyebut seseorang dengan keakraban. Selena berusaha mempertahankan kendali dengan menyalahkan semua orang. Ia menyebut Dimas lemah, auditor bias, Arga haus kuasa dan Laras perempuan licik yang memakai luka untuk meraih simpati. Namun semakin banyak ia bicara semakin jelas bahwa kata-katanya hanya pagar runtuh yang dicat terburu-buru. Ketika perwakilan hukum datang membawa surat pemeriksaan resmi, suara Selena akhirnya pecah.
Ia bertanya tentang Bagaskara tetapi pria tua itu tidak muncul untuk menjemputnya. Bagaskara justru berada di ruang lain menghadapi Arganaya dan dua penasihat hukum dewan. Rambut peraknya tetap rapi, tangan tuanya memegang tongkat mahal, dan suaranya masih membawa wibawa yang dulu membuat bawahan menunduk. Kesalahan Selena tidak bisa dikaitkan dengan saya hanya karena yayasan keluarga menerima dana sosial, katanya. Arga menatap dokumen di meja. Tidak ada masalah dengan dana sosial, Pak Bagaskara. Masalahnya adalah dana proyek yang berubah menjadi dana sosial setelah melewati 3 perusahaan cangkang. Laras duduk di sisi ruangan, bukan sebagai penonton melainkan sebagai pihak yang menyiapkan peta transaksi terakhir. Ia melihat Bagaskara mencoba memandangnya seolah ia masih karyawan kecil yang tidak pantas berada di sana. Dulu tatapan seperti itu mungkin membuatnya menunduk sopan. Kini ia hanya membuka berkas berikutnya. Transfer pertama terjadi 3 hari setelah vendor Cakra Digital menerima pembayaran tambahan. Transfer kedua mengikuti perubahan jadwal Zenith. Polanya berulang 4 kali. Bagaskara tersenyum dingin. Anak muda sering terlalu percaya pada pola. Dunia bisnis tidak sesederhana tabel. Laras mengangkat mata. Benar. Karena itu saya tidak hanya membawa tabel. Naya menyalakan rekaman suara dari panggilan Bagaskara kepada seseorang setelah pesta Zenith. Dalam rekaman itu ia meminta jalur yayasan dibersihkan sebelum audit menyentuh laporan sosial. Tidak ada pengakuan lengkap tetapi cukup untuk meruntuhkan dinding penyangkalan yang ia bangun dengan suara sopan. Wajah Bagaskara berubah sangat pelan namun semua orang melihatnya. Ia tidak marah seperti Selena. Ia menjadi lebih sunyi, lebih keras seperti batu yang tahu dirinya mulai retak. Kalian tidak memahami konsekuensinya, katanya. Jika nama saya diseret pasar akan bereaksi, investor akan panik, dan ribuan pekerja akan terkena dampak. Laras merasakan ironi tajam. Orang seperti Bagaskara selalu menjadikan banyak pekerja sebagai tameng setelah bertahun-tahun mengambil dari hasil kerja mereka. Arga berdiri, suaranya tidak meninggi. Justru karena ribuan pekerja bergantung pada perusahaan ini kami tidak akan membiarkan fondasinya dimakan dari dalam. Harga saham bisa pulih. Kepercayaan yang dikhianati terlalu lama jauh lebih mahal. Bagaskara menatap Arga dengan kebencian tua. Mungkin ia dulu melihat anak pendiri itu sebagai pewaris yang bisa diarahkan, bukan pria yang akhirnya berani menggali makam rahasia keluarganya sendiri. Malam panjang itu menjadi akhir bagi kesombongan tersebut. Menjelang siang berita penahanan sementara Selena dan pemeriksaan Dimas menyebar ke seluruh kantor melalui pengumuman resmi yang singkat dan kaku. Tidak ada drama. Tidak ada kata balas dendam, hanya istilah pelanggaran berat, manipulasi dokumen dan dugaan penggelapan dana. Namun di balik kalimat resmi itu karyawan memahami sesuatu yang lebih besar. Perempuan yang mereka gosipkan sebagai pendaki licik ternyata berada di pusat pembongkaran korupsi yang selama ini menggerogoti tempat kerja mereka. Rudy datang ke ruang audit dengan wajah tegang dan map berisi catatan lama. Ia meminta maaf kepada Laras sebelum menyerahkan dokumen. Laras menerimanya tanpa senyum besar tetapi juga tanpa menghukumnya dengan kata-kata. Terima kasih sudah datang, katanya. Rudy menunduk. Saya seharusnya bicara lebih cepat. Laras menatapnya lama. Ya. Tapi hari ini kamu bicara. Pastikan besok kamu tidak menunggu orang lain terluka lebih dulu. Kalimat itu menyebar di hati Rudy lebih kuat daripada teguran resmi. Laras tidak ingin menjadi hakim bagi semua orang yang pernah takut. Ia sendiri tahu rasa takut punya wajah yang rumit. Namun ia juga tidak akan membiarkan ketakutan dihormati sebagai alasan abadi. Sejak hari itu beberapa staf lain mulai mengirim bukti kecil, salinan pesan catatan perubahan dan nama rapat yang dulu mereka simpan dalam diam. Kebenaran tumbuh bukan seperti ledakan, melainkan seperti lampu yang dinyalakan satu persatu. Dimas akhirnya meminta bertemu Laras, sebelum ia dibawa untuk pemeriksaan lanjutan. Arga tidak melarang, tetapi memastikan ruang itu diawasi dari luar. Laras setuju bukan karena masih peduli pada penjelasan Dimas, melainkan karena ia ingin menutup pintu yang selama ini dibiarkan berderit dalam ingatan. Mereka bertemu di ruang kecil tanpa hiasan. Dimas berdiri ketika ia masuk, wajahnya kusut, matanya merah dan semua pesona lamanya lenyap bersama jas yang tidak lagi rapi. Laras, ucapnya pelan lalu berhenti saat melihat tatapannya. Ia memperbaiki kata itu dengan canggung. Bu Laras. Gelar itu terdengar asing tetapi tepat. Dimas menunduk. Aku tahu maaf tidak cukup. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku menyesal. Laras duduk di seberangnya, tangan terlipat rapi.
Kamu menyesal karena menyakitiku atau karena kebohonganmu gagal melindungimu? Pertanyaan itu membuat Dimas seperti kehilangan udara. Ia ingin menjawab cepat tetapi kebohongan mudah kini tidak lagi berguna. Setelah diam panjang ia berkata, awalnya mungkin karena aku takut hancur. Tapi ketika mendengar mereka mengancam ibumu aku sadar aku sudah membantu orang yang tidak punya batas. Laras memandangnya tanpa amarah besar. Amarah itu sudah melewati bentuk api dan berubah menjadi abu dingin. Batas itu sudah terlewati saat kamu memalsukan kesaksian. Ibuku hanya membuatmu melihat jurang yang sejak awal kamu gali. Dimas menangis kali ini tidak mencoba terlihat tampan atau terluka secara indah. Aku memilih salah. Aku ingin naik cepat. Selena membuat semuanya terlihat mungkin. Laras menghela napas. Tidak. Selena menawarkan jalan. Kamu yang melangkah. Di luar ruang kecil Arga mendengar melalui kaca kedap suara tanpa memasuki momen itu. Ia melihat punggung Laras yang tegak dan untuk pertama kalinya ia memahami bahwa memaafkan bukan tujuan utama perempuan itu. Ia sedang mengambil kembali definisi dirinya. Apa kamu bisa memaafkanku suatu hari, tanya Dimas. Laras berdiri. Mungkin suatu hari saya tidak lagi merasa apapun saat mengingatmu. Itu sudah cukup baik untukku. Ia berjalan ke pintu lalu berhenti sebentar. Jangan gunakan penyesalan untuk meminta tempat kembali. Gunakan untuk berhenti menghancurkan hidup orang lain. Dimas menunduk dan kali ini tidak ada tangan yang menahannya, tidak ada janji yang menyelamatkannya, hanya konsekuensi yang akhirnya duduk di sampingnya. Selena menolak bertemu Laras. Ia memilih mempertahankan kebencian karena kebencian membuatnya merasa belum kalah sepenuhnya. Namun saat digiring melewati lobi samping ia melihat Laras berdiri bersama Naya dan beberapa auditor. Mata Selena menyala tetapi kakinya berhenti tanpa sadar. Kamu pikir kamu menang, katanya. Laras menatapnya tenang. Saya pikir hukum baru mulai bekerja. Selena tertawa pahit. Dunia tidak sebersih itu. Laras menjawab benar. Karena itu orang sepertimu tidak boleh dibiarkan memimpin sapu. Ucapan itu membuat seorang petugas menahan senyum tetapi Laras tidak mengatakannya untuk menghibur siapapun. Ia mengatakannya karena selama ini Selena memakai keindahan pendidikan dan jabatan untuk menyapu kotoran ke bawah karpet, lalu menyalahkan orang miskin yang melihat debunya. Ketika pintu lift tertutup membawa Selena pergi, Laras tidak merasakan kegembiraan liar. Ia hanya merasakan ruang kosong yang aneh seperti luka lama yang akhirnya dibersihkan meski masih perih. Beberapa minggu kemudian Pradipta Global mengumumkan restrukturisasi besar. Bagaskara mundur dari Dewan setelah pemeriksaan hukum menemukan cukup dasar untuk membekukan aset yayasan keluarganya. Beberapa eksekutif lain diberhentikan, sebagian bekerja sama untuk meringankan proses dan vendor bermasalah dimasukkan daftar hitam. Perusahaan kehilangan nilai pasar sementara tetapi laporan terbuka Arga membuat investor melihat keberanian yang jarang dimiliki perusahaan besar. Luka publik itu menjadi harga kejujuran yang terlambat dibayar. Laras menolak tawaran jabatan tinggi yang diberikan terlalu cepat. Keputusan itu mengejutkan banyak orang tetapi tidak mengejutkan Arga. Ia tahu Laras tidak ingin naik karena belas kasihan atau karena publik membutuhkan simbol manis. Setelah diskusi panjang ia menerima posisi sebagai Kepala Unit Transparansi Operasional, jabatan baru yang memiliki wewenang memeriksa alur pengadaan dan melindungi pelapor internal. Ia tidak menjadi hiasan kemenangan. Ia menjadi pintu yang dulu tidak pernah terbuka untuk orang seperti dirinya. Pada hari pengumuman posisi itu, Laras mengunjungi ibunya lebih dulu. Sari sudah bisa duduk lebih lama di ranjang, wajahnya masih pucat tetapi matanya cerah. Ia mendengar cerita singkat Laras, tentu tanpa rincian berbahaya yang bisa membuat seorang ibu terlalu cemas. Sari menggenggam tangan putrinya dan berkata, "Kamu tidak berubah menjadi keras-ras. Kamu hanya berhenti membiarkan orang mematahkanmu." Laras tersenyum kecil dan untuk pertama kalinya air matanya jatuh tanpa rasa malu. Arga datang ke rumah sakit sore itu membawa bunga putih sederhana, bukan rangkaian mewah yang bisa memenuhi seluruh meja. Ia menunggu di luar sampai Sari meminta Laras memanggilnya masuk. Percakapan mereka canggung pada awalnya lalu hangat ketika Sari menyadari pria dingin itu selalu menatap Laras dengan rasa hormat sebelum perhatian. Bagi seorang ibu tanda itu lebih penting daripada rekening nama keluarga atau mobil hitam yang menunggu di depan lobi. Beberapa bulan berlalu, kantor berubah perlahan. Forum internal yang dulu dipakai untuk fitnah kini memiliki aturan pelaporan dan sanksi jelas.
Karyawan kontrak mendapat jalur pengaduan yang tidak melewati atasan langsung. Rudy menjadi salah satu relawan tim etika bukan karena ingin terlihat baik, melainkan karena rasa malu bisa menjadi benih keberanian jika dirawat benar. Laras bekerja keras sering pulang malam, tetapi kali ini setiap lelahnya memiliki arah yang ia pilih sendiri. Hubungannya dengan Arga tumbuh tanpa pengumuman besar. Mereka tidak memulainya dengan kata cinta karena keduanya terlalu memahami bahwa kata indah bisa menjadi alat orang yang salah. Mereka memulainya dari kopi dingin di ruang audit, percakapan panjang tentang ayah ibu ketakutan dan masa depan perusahaan yang tidak boleh lagi mengorbankan orang kecil. Arga belajar tertawa lebih sering. Laras belajar menerima bantuan tanpa merasa kehormatannya berkurang. Suatu malam mereka berdiri di balkon gedung yang sama tempat Arga dulu melihat Laras berjalan menembus hujan. Kota berkilau di bawah masih keras, masih bising, tetapi tidak lagi terasa seperti musuh tunggal. Arga menyerahkan sebuah kartu akses baru kepada Laras. Bukan untuk membuktikan apapun, katanya. Hanya tanda bahwa pintu ini sekarang juga milikmu. Laras memandang kartu itu lalu tersenyum. Saya akan memakainya untuk membuka pintu bagi orang lain. Arga menatapnya dengan kehangatan yang dulu ia sembunyikan di balik kendali. Itulah alasan aku percaya padamu sejak awal. Laras menggeleng pelan. Tidak. Kamu percaya karena aku tidak menunduk saat ditampar. Arga tersenyum tipis. Dan aku jatuh cinta karena setelah tidak menunduk kamu masih memilih keadilan bukan kebencian. Kalimat itu membuat Laras terdiam. Di masa lalu kata cinta pernah menjadi rantai. Dari Arga kata itu terasa seperti ruang yang memberi napas. Laras tidak menjawab dengan janji panjang, ia hanya menyelipkan tangannya di lengan Arga seperti malam pesta ketika semua orang terkejut melihatnya kembali. Namun kali ini tidak ada panggung, tidak ada musuh yang harus dibuat pucat, dan tidak ada reputasi yang perlu dipertaruhkan. Hanya dua orang berdiri di atas kota yang pernah menjadi saksi luka, memahami bahwa cinta paling kuat bukan yang menyelamatkan seseorang dari perang, melainkan yang menghormati cara ia memenangkan perang itu. Di tempat lain Dimas menjalani proses hukum dan memulai hidup yang jauh dari kilau jabatan. Selena menghadapi persidangan dengan pengacara mahal, tetapi rekaman jejak dana dan saksi berlapis membuat kesombongannya kehilangan tempat bersembunyi. Bagaskara tidak lagi menjadi nama yang dibisikkan dengan hormat di koridor dewan. Mereka semua pernah mengira kekuasaan berarti menentukan nilai orang lain. Pada akhirnya mereka dihancurkan oleh hal yang paling mereka remehkan. Perempuan tenang dengan catatan yang lengkap. Laras tidak pernah menyebut dirinya pemenang secara keras. Ia tahu kemenangan sejati bukan berdiri di atas kehancuran orang lain, melainkan bisa pulang tanpa merasa kecil, bekerja tanpa menelan hinaan, dan mencintai tanpa mengorbankan harga diri. Ketika ia berjalan melewati lobi Pradipta Global pada pagi pertama sebagai pemimpin unit baru, beberapa karyawan menyapanya dengan hormat. Laras membalas tenang lalu melangkah masuk. Kali ini gedung kaca itu bukan lagi benteng musuh, melainkan medan yang ia bantu bersihkan.